Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Terima kasih banyak sebelumnya buat Kang Hilmi yang udah membuka acara. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di Zoom training hari Senin ya. Tadinya saya mau bikin buat mentor doang sebenarnya. Karena kita ada lagi proses perencanaan ya. Dari training kemarin di kantor kita Bismillah nih udah ikrar nih mau umroh bareng-bareng di 2026 ya. Cuman kalau saya pengen ya tadinya mentornya dulu tadinya pengen ya mitra-mitra biar ngeliat dulu kita umroh tadinya gitu gitu. Cuman ya udahlah kita buka umum aja gimana kalau umrohnya bareng-bareng semua gitu, nggak cuman mentornya doang, leadernya doang, tapi semua juga bisa. Kenapa bisa? Karena kan kita baru bulan Februari dan besoknya itu ada Ramadan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, kayaknya bisa jadi semua Sahara umroh, nggak cuman leader-leadernya doang. Walaupun secara akal logika manusia yang memang ya sempit lah ya. Hitung-hitungannya kayaknya kalau para leader umroh sendiri bulan depan juga bisa gitu. Yang ngeluarin uang umroh sendiri juga bisa. Tapi ya nggak tahu kenapa saya yakin nih karena besok itu bertepatan bulan Ramadan gak lama nih ya semingguan lagi kita Ramadan seminggu 2 minggu lagi ya 2 mingguan lagi kita Ramadan. Wah, ini mah kayaknya mitra Sahara semua bisa umroh di tahun 2026 asal tahu kuncinya. Asal teman-teman bisa memanfaatkan bulan Ramadan 30 hari ini, jangan dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai lalai gitu. Karena kuncinya itu di Ramadan. Kunci keberhasilan teman-teman semua di Ramadan. Dan kunci sukses teman-teman semua untuk kaya berkah itu nanti ada di Umroh Sahara tahun 2026. Yang tadinya buat para leader doang, yuk kita umroh. Tadi saya kan ngajak para leader gimana kalau kita ini kejar reward nih, reward reward motor atau reward mobil, kita paksain buat umroh. Nanti kita di sana meetingnya nanti di pelataran Masjid Nabawi kata saya tuh nggak meeting di base camp Bandung. Kita meeting nih, kita doa apa nih kira-kira nih bareng-bareng tapi minimal leader 40 orang. Kita nanti sholat di Raudhah, kita doa, samain doanya. Semua mitra Sahara kita panggil umroh gitu. Kita panggil haji. Wah, mitra-mitra Sahara itu dapat minimal 100 miliar. Nah, itu udah direncanain sama para mentor. Siap-siap ya. Karena kadang para mentor tuh kebanyakan kan udah punya mobil, udah punya rumah. Dan ini cerita dulu nih ya. Terutama nih para mentor leader yang udah dapat luxury nih ya. Itu kadang ada rasa malesnya. Karena ternyata mentor luxury itu udah punya motornya lebih dari satu, mobilnya udah lebih dari satu, pasti dapatnya kan. Jadi kayak ada pasti ngerasain rasa malesnya gitu. Ya contoh aja, teman-teman pernah makan durian? Ada di sini yang hobi makan durian nggak? Ada yang suka makan durian nggak? Menurut teman-teman durian itu, menurut saya sih ya, durian itu kan buah yang paling enak di antara buah yang lain. Ya menurut saya ini makan tiap orang beda-beda. Siapa yang favoritnya buah durian? Nih ada buah durian Musangking teman-teman semua. Musangking itu buah durian yang top jajaran saat tiga besar durian terenak di dunia ya. Cuman itu dari Malaysia. Wah, Musangking yang aslinya dari Malaysia. Teman-teman makan satu nih. Wah, itu enaknya luar biasa tuh. Makan satu, enaknya luar biasa. Coba tambah satu lagi. Kira-kira enaknya sama nggak dengan enak yang pertama? Oh, masih enak Kang. Tambah lagi yang ketiga, tambah lagi yang keempat, yang kelima, yang keenam. Wah, pasti nggak enak itu. Musangking itu. Jadi nggak enak. Padahal itu durian yang paling enak. Ketika teman-teman tambahin lagi, nggak enak lama-lama. Ada yang sukanya makan rendang, kalau makan nasi padang makan rendang. Coba makan nasi padang pakai rendang satu piring. Lagi lapar, bener nggak? Enak kan, bener nggak? Terus ditambahin lagi satu piring lagi, tambah rendang lagi. Enaknya sama nggak dengan makan nasi rendang yang kedua? Tambah lagi satu piring lagi yang ketiga. Porsinya ditambahin, harganya dimahalin. Kira-kira masih sama nggak enaknya? Tambah lagi yang keempat, enaknya masih sama nggak? Enggak. Nah itulah nanti yang akan dirasakan kalau kita itu cuma ngejar dunia. Kalau kita ini cuma ngejar motor, mobil, dan rumah. Pasti dapat kalau teman-teman semua. Asal ngotot gitu ya. Asal punya ambisi yang kuat, ya antusias.
ya bener-bener kerja keras, doanya kuat, pasti dapat motor, mobil, dan rumah. Tapi nanti ada masanya, males. Oh udah dapat satu, dua, tiga, yang keempat, yang kelimanya udah biasa aja gitu. Nah ada rasa yang beda ketika berumroh. Umroh itu umroh yang pertama, wah bahagianya bener-bener kerasa banget ya sampai nangis-nangis. Dan pas mau pulang, nggak mau pulang kita. Udah jadwalnya pulang, nggak mau pulang, pengen lagi pasti. Nanti jarak 3 bulan, 6 bulan, udah tuh pasti pengen berangkat umroh lagi itu. Ya, 1 tahun, oh udah pasti kangen lagi Baitullah karena rumah kita di sana ada rumah Allah, ketemu Rasulullah gitu ya. Dan satu-satunya menurut saya ya perjalanan yang nggak pernah membosankan, bukan membosankan, yang benar-benar membuat kita terikat gitu ya, lahir maupun batin, itulah perjalanan umroh. Dan gak pernah ada bosennya, mau itu berangkat sendiri bareng keluarga. Tapi value nilai yang paling berkesan dunia akhirat itu ketika kita berangkat bareng orang-orang yang dekat sama kita, baik itu keluarga, teman, kerabat, saudara, apalagi mitra-mitra sahara. Ya udah deh, gimana kalau ya target kita, nah kan saya ngobrol nih, meeting nih sama para leader kemarin, gimana kalau target kita itu kita rubah. Kalau kemarin target mitra-mitra Sahara kita percepat dapat motor di setiap trainingnya, hanya untuk dapat motor buat nyari dunia doang atau buat bayar hutang dulu. Padahal 20 juta hutangnya tetap nggak lunas, belum lunas gitu ya. Beli motor pun motornya biasa, bukan motor Harley gitu ya. Ataupun 20 juta diambil cashnya pun nggak nyampe sebulan udah pada habis pasti. Kalau nggak dipakai sendiri dipinjam orang lain. Gimana kalau reward pertama ini kita paksakan untuk kita para leader dulu nih, para leader dulu kita paksakan ya, reward teman-teman kan bisa dapat motor lebih dari 1 kali para leader kan. Kalau reward motor pertama udah, ya kejar reward yang kedua, kita paksakan untuk umroh dulu, untuk ketemu Rasulullah dulu gitu. Nah, orang Rasulullah kan sebelum meninggal aja masih mau mengkhawatirkan kita, gimana umat saya nanti di akhir zaman. Yang ditanya umat umat akhir zaman ya, umat yang nggak ketemu sama Rasul gitu. Ya kalau teman-teman dengar ceritanya saya suka sedih gitu. Nah kita katanya cinta sama Rasulullah tapi nggak pernah ke Masjid Nabawi, ya nggak pernah ke makam Rasulullah. Wah ini patut dipertanyakan ya kecintaan kita. Makanya ya udahlah, mumpung kita ketemu kendaraan yang tepat nih para mentor nih di Berlian, ya untuk dapat reward new Berlian yang pertama kan cuma 20 juta, itu cuma 50 pasang sekarang promonya. Ayo, gimana kalau kita targetin buat para leader umroh dulu. Nggak usah beli motor, nggak usah lunasin utang dulu. Kita umroh dulu, tapi nanti ketika di sana kita meeting ya di Pratana Masjid Nabawi, kita sholat di rodoh, kita doa ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kaya, berkah, bermanfaat, 7 turunan kayaknya. Boleh, kan nggak dilarang minta kekayaan. Masuk surga. Wah, gimana kalau kita doanya bareng-bareng nanti 40 orang minimal. Masa nggak dikabulin sih? Kalau misalnya di Raudhah belum dikabulin, kita sholat langsung Masjid Nabawinya sah pertama aja langsung. Nanti kita sholat lagi di Masjidil Haram. Wah, depan Ka'bah kita sholat. Di Hijri Ismail kita sholat, kita minta. Nyium Hajar Aswad kita minta. Gimana? Wah, udah insya Allah. Kita langsung rencanakan. Akhirnya terbentuklah training yang kemarin. Ya, training yang judulnya apa? Boleh saya kasih kisi-kisinya ke teman-teman. Walaupun sebenarnya pembawaannya akan beda ya. Training langsung sama training Zoom ini beda sebenarnya. Nih, kelihatan gak Mi? Kelihatan Mi? Kelihatan nggak? Bentar, saya nggak bisa baca komentar nih. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke, tapi dia nggak kelihatan. Nih, kemarin training yang kemarin kita kasih judul From Luck to Miracle. Kenapa From Luck to Miracle? Jadi dari keberuntungan menuju keajaiban. Karena besok kita akan lihat yang namanya bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita. Bulan yang emang nggak semua orang bisa dapetin, ya nggak semua orang bisa dapetin loh bulan suci Ramadan. Bahkan orang-orang yang ketemu Ramadan pun belum tentu ngerasa keberkahan Ramadannya. Dan kita bermakan maksimalkan ya bulan suci Ramadan ini dari keberuntungan menjadi keajaiban, di mana nanti target teman-teman adalah melipat gandakan keberuntungan kita menjadi sebuah keajaiban, mulai dari 20 juta
Nanti tahu-tahu Allah yang lipat gandakan jadi 3,2 miliar. Jadi kalau kita melipat gandakan dari 20 juta ke 3,2 miliar bisa jadi mustahil. Bisa jadi. Ya kenapa? Ada masanya kita itu udah dapat 20 juta berhenti. Ya masanya setan menggoda teman-teman semua. Ya udah dapat motor ini nyantai dulu tahu-tahu keburu nyantai jadi keburu malas duluan. Ada banyak mentor-mentor kan dapat mobil belum dapat ke Pajero. Yang udah dapat Pajero kok nggak tembus-tembus luxury. Kenapa? Karena kita pakai kemampuan kita doang gitu. Ya, karena kita pakai kemampuan kita doang. Ada rasa malesnya, ada rasa nyantainya. Akhirnya ada peraih motor yang gak tembus mobil, ada peraih mobil yang gak tembus Pajero, ada peraih Pajero yang gak tembus luxury. Tapi kalau kita yakin yang namanya luck dan miracle, maka kalau Allah yang melipat gandakan 20 juta tahu-tahu jadi 3,2 miliar. 3,2 miliar Allah lipat gandakan jadi 100 miliar itu gampang bagi Allah. Ya, asal kita tahu momen-momennya dan kita mau minta di momen-momen tersebut. Nah, momen yang ada di depan kita adalah yang pertama ada momen Ramadan. Ya, momen Ramadan ini masih kelihatan ya, suara saya jelas ya. Momen Ramadan, teman-teman. Momen Ramadan itu sebenarnya momen untuk mendapatkan yang namanya laks, keberuntungan. Gak semua orang loh bisa dapat keberuntungan itu. Saya dapat luxury itu bisa jadi keberuntungan, bukan karena ikhtiar doang, tapi keberuntungan. Teman-teman semua, keberuntungan itu apa Kang? Nih, keberuntungan itu sesuatu yang terjadi karena peluang, ada sebab akibat, ada momentum. Dan keberuntungan itu masih bisa dijelasin. Contoh teman-teman ketika sekolah SMA nih pernah kan ujian nasional kan. Kan kita juga ngerasa perasaan saya masih banyak deh soal-soal yang nggak saya jawab. Bahkan saya ngitung kancing tapi alhamdulillah lulus. Nah itu tuh termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi dipersiapkan. Orang yang nggak mempersiapkan nggak gitu ujian nggak mungkin beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang mempersiapkan. Perasaan pas wawancara kerja kemarin jawaban saya biasa-biasa aja. Kok saya keterima ya? Itu termasuk orang yang beruntung. Tapi emang ada sebab akibatnya, ada momentumnya karena kita bergerak, karena kita berdoa, karena kita minta restu orang tua. Kok saya bisa dapat istri yang cantik kayak gini ya, padahal saya mah jelek gitu. Ya itu, ya yang namanya keberuntungan itu. Karena kita minta, kita berikhtiar, kita minta restu, makanya terjadilah keberuntungan. Ya ada usaha, ada peluang, baru keberuntungan itu datang. Nah itu keberuntungan. Nah cuman kita bisa nggak percepat keberuntungan kita? Bisa, bisa. Kenapa? Karena di depan sekali lagi ada bulan suci Ramadan. Ya, keberuntungan ini ada unsur kebetulan iya, masuk akal dan tapi harus dipersiapkan semuanya, teman-teman semua. Nah, persiapannya kapan? Mulai dari detik ini. Persiapannya detik ini dan tujuannya kita perjelas, teman-teman semua. Tujuannya kita perjelas, ya. Tujuannya kita perjelas. Keberuntungan kita, ya, di mana kita bisa ketemu bulan suci Ramadan termasuk orang yang beruntung juga loh. Ya, teman-teman bisa ketemu bulan suci Ramadan termasuk orang yang beruntung. Berapa banyak orang yang pengen Ramadan, ya udah Allah panggil duluan kemarin. Jadi alam kubur bisa jadi kangen bulan suci Ramadan, tapi kan gak bisa. Udah berhenti amal ibadahnya. Kita alhamdulillah sampai bulan Sya'ban ini masih sehat, masih ikutan training kemarin dan masih bisa ikutan Zoom. Banyak keberkahan ya. Contohnya dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosanya, ya doanya terbuka, pintu surganya dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup nih, rezekinya wah diperlancar nanti ya. Ada malam Lailatul Qadar. Emang gak gampang, tapi kalau kita cari keberuntungan di bulan suci Ramadan itu banyak banget teman-teman semua. Apalagi berkah silaturahmi. Nah ini harus dimaksimalkan nih. Nanti di bulan suci Ramadan mungkin Hamin 1, Hamin 2 kita akan ada training. Apa aja yang harus teman-teman lakukan di bulan suci Ramadan untuk menjalankan bisnis. Sekali lagi, orang yang memaksimalkan bulan suci Ramadan itu dipastikan berhasil di berlian. Dipastikan, ini pengalaman saya pribadi soalnya. 2019 ketika saya Ramadan itu saya udah dapat motor, ya, udah dapat motor, tapi saya belum dapat mobil. Nggak lama setelah itu saya ngikuti Ramadan, wah, udah dapat mobil. Sehingga waktu itu alhamdulillah lebarannya itu dapat punya mobil. Saya mudik pakai 2020, mudik lebaran 2020 udah pakai mobil pertama saya. Kenapa? Karena ikhtiar di hari biasa, ya, ikhtiar di hari biasa itu amat sangat berbeda dengan ikhtiar di Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan, dosanya sedikit di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mau ngelakuin dosa itu mikirnya 1000 kali. Di bulan biasa bisa aja lalai gitu kan.
Nah, di bulan Ramadan nggak bisa. Makanya ketika Ramadan itu doanya diperkuat, ikhtiarnya diperbanyak. Wow, itu teman-teman semua. Jangankan minta motor, mobil itu dikasih. Jangan minta mobil, rumah juga bisa dikasih. Cuman kita nggak tahu kan tanggalnya kapan. Orang-orang yang antusias, yang punya keyakinan kuat, wah itulah orang-orang nanti akan berhasil di besok, lusa, tahunnya atau tahun depan. Tapi kita akan kejar dulu keberuntungan di bulan Ramadan ya. Minimal teman-teman di Ramadan ini target wajib teman-teman wajib nih ya dan harus tercapai adalah dapat motor atau mobil pertama. Ya dapat motor mobil pertama ya antara di Ramadan atau setelah Ramadan. Di mana nanti motor dan mobil pertama itulah yang kita wajibkan para leader untuk bisa berangkat umroh ya. Umroh itu kan perlu biaya nggak? Perlu. Haji perlu biaya nggak? Perlu. Ngelahirin anak-anak perlu biaya nggak? Perlu. Semua tuh perlu biaya teman-teman semua. Makanya kita tuh harus kaya nggak boleh miskin. Ya kayak kata ya doa Ustadz Wahyu kemarin kan sambil nangis-nangis teman-teman semua. Ya orang miskin bisa bisa sholat bisa. Bisa sholat di masjid bisa. Tapi orang miskin nggak bisa bangun masjidnya. Orang miskin bisa umroh bisa aja. Bisa kalau ada yang ngumrohin. Tapi nggak mungkin bisa ngumrohin orang lain kan. Nah, kita ini harus kaya teman-teman semua. Makanya untuk bisa kaya gimana ya harus berhasil. Dagang kita nih bisnis kita harus berhasil. Nah kita kejar di bulan suci Ramadan ya. Ini gambarannya nih training kemarin ya. Nah insya Allah kalau kita benar-benar maksimalkan bulan suci Ramadan kita ya ibadahnya dan ikhtiarnya totalitas lampaui batas. Kalau orang lain sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, kita mah udah sholat tahajudnya pol-polan nih ya. Pol-polan 8 rakaat ditambah sholat witir, oh, doanya juga kuat. Sholat duhanya yang lain mah 2 rakaat, kita mah ditambah lagi sholat duhanya paling banyak 8 rakaat atau 12 rakaat. Wah, lampaui batas kita. Doa langsung udah sholat, udah sunnah sholat langsung doanya kuat. Oh, ini insya Allah lah. Jangankan 20 juta, 150 juta dapat. Nah, ketika nanti 150 juta itu dapat, kita pakai dulu untuk umroh. Siap nggak? Nih, sebelum kita ke materi selanjutnya nanti ada Ustaz Ajis. Siap nggak teman-teman komitmen sama saya? 2026, gimana pun caranya, teman-teman harus totalitas lampaui batas, ikhtiar sungguh-sungguh, antusias. Nih, antusias. Kayak gimana sih? Kayak Pak Darmansyah nih. Udah berapa bulan gak ketemu istrinya? Di base camp kan, yang suka ke base camp siapa? Pak Darmansyah kan orang Palu kan. Jauh kan, Bandung ke Palu tuh jauh, naik pesawat habis 1,6 juta. Itu berapa bulan kemarin di base camp? 3 bulan ya? Nggak ketemu istrinya 2 bulan atau 3 bulan. Kalau udah kangen, walaupun ngeluarin uang 1,6 juta, pulang kan, beli tiket. Bener nggak tuh teman semua? Seneng dia mau pulang kan? Sama. Kita ini harus bener-bener punya perasaan kangen gitu ke Rasulullah. Kangen pengen ke Baitullah, kangennya luar biasa. Walaupun kita harus keluar 1 juta, 2 juta, 100 juta sekalipun harus berangkat. Ya karena Rasulullah kekasih Allah masa kita nggak mau ketemu ya orang yang paling mencintai kita, yaitu Rasulullah yang mau ngasih syafaat kita nanti di akhir-akhir. Ya makanya ya udah deh, Bismillah teman-teman, motor pertama atau mobil pertama itu siapin untuk siap umroh. Yang komitmen yang siap umroh, coba katakan saya dulu. Yang siap umroh 2026 berjamaah nih. Kadang sebenarnya ibadah umroh itu nikmat, kadar nikmatnya tergantung sama siapa kita berangkat. Sendiri kerasa, cuman luar biasa lagi, lebih nikmat lagi, lebih besar lagi rasa rasa kenikmatannya ketika berangkat sama orang-orang tercinta. Apalagi sama mitra-mitra Sahara, beneran. Makanya waktu itu umroh sama Pak Haji Febrian dan sama leader-leader saya tahun 2023 itu terasa lebih mengenang dibanding umroh berikutnya karena lebih sedikit waktu leadernya. Tapi kalau kita bikin barengan di semua mitra Sahara, wah itu insya Allah ya. Nah, insya Allah. Walaupun harus sendirian, komitmen berangkat dulu. Kita panggil ya Allah, 2 bulan lagi saya pengen umroh sama satu keluarga saya. Boleh nggak minta kayak gitu depan Ka'bah? Ya boleh. Ya Allah 3 bulan lagi saya mau berangkat umroh sama istri, sama suami, sama anak-anak saya, sama orang tua saya, sama bibi saya, paman saya mau umrohin. Kasih uangnya ya Allah, tembusin saya Big Ambassador Luxury tahun ini berangkat umroh semuanya.
Boleh nggak? Boleh. Ya, doa di sana boleh. Jadi teman-teman komitmen dulu, minimal untuk diri sendiri dulu komitmen. Siap nggak teman-teman semua komitmen bareng saya dan para mentor? Ayo kita ketemu dulu Rasulullah langsung di sana, ya, di Masjid Nabawi, ya. Kita ngucapin salam nanti, kita doa nanti. Wah, di Raudhah, Bismillah. Pokoknya umroh gimana pun caranya, umroh Sahara 2026, Bismillah. Tapi sebelum itu kita tonton dulu nih ya, tonton video ini dulu. Nah, ini waktu itu saya pernah umroh sendiri juga nih. Waktu itu saya umroh sendiri tahun berapa ya? Coba bisa diputer nggak ya, bentar. Sebelum ke umroh ini nih, saya pernah maksain teman-teman semua umroh sendiri. Nah, waktu umroh sendiri itu saya panggil keluarga saya. Saya panggil keluarga saya. Alhamdulillahnya, benar-benar loh keajaiban umroh ini. Ini jarang diceritain, makanya saya liatin dulu sebentar. Nah, bentar, kita buka di slide momentumnya. 2000 berapa ya saya umroh itu? 7 tahun yang lalu saya maksain umroh sendiri itu bintang 3. Ya agak jauh emang, agak jauh. Tapi ya itulah teman-teman semua. Dari situ bisa jadi saya itu sukses di berlian dengan mudahnya gara-gara itu sih. Mana ya? Mana ya? PowerPoint. USB. Oh nggak ada ya? Hmm, share screen. Ini ke sini kayaknya nih. Sini nih, nih. Ya, saya tuh pernah umroh, ini pengalaman saya pribadi dulu ya. Jadi umroh itu menurut saya penting banget untuk membuat yang namanya keajaiban, teman-teman semua. Nih, 7 tahun yang lalu saya umroh sendirian ini, tapi ada teman ya. Tapi nggak sama keluarga. Ya, dari sini tuh saya panggil keluarga saya. Ya Allah, saya pengen pengen banget umroh bareng keluarga. Pengen banget umroh bareng ini bukti ya kalau benar-benar doa kita tuh benar-benar diijabah. Ini di Masjid Nabawi di Mekahnya kalau nggak salah di video selanjutnya. Ini waktu saya kurus tuh 7 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau teman-teman andai pun bisa berangkat umroh sendiri, ayo kita umroh dulu. Karena di dreambook saya, itu di dreambook saya, ya di dreambook saya, nomor satu, nomor duanya itu umroh teman-teman semua. Nomor satunya umroh bareng bareng istri, bareng istri, bareng anak-anak, terus bareng keluarga. Dan itu semua terkabul gitu. Dan itu semuanya terkabul. Itu umroh sendiri dulu. Dulu saya minta itu, ya Allah, saya pengen umroh lagi tapi bareng keluarga. Dan ternyata di Berlian, di PTBS digampangin semuanya. Ya, saya tembus sampai luxury, sampai mobil Pajero berkali-kali, mobil Smawija berkali-kali. Kan itu sebenarnya keajaiban aja. Keajaiban lah logikanya saya cuma diem di rumah doang, Zoom training doang kok bisa gitu. Nah, saya yakin teman-teman juga bisa. Nah, sekarang saya pengen antusias dulu teman-teman semua. Yakini diri sendiri dulu kalau kita tuh insya Allah bisa berangkat umroh. Nih, kita putar videonya. Bisa kelihatan nggak sih? Oh, tapi mungkin suaranya nggak akan kedengeran ya. Biar suaranya kedengeran gimana sih, Kak? Dengeran nggak suara? Dengeran suaranya? Ada Pak. Oh, ada. Nih, saya putar dulu ya. Coba afirmasi dulu. Ingat, 2026 semua mitra-mitra Sahara, sebelum saya panggil Seraji, 2026 semua mitra-mitra Sahara umroh. Mintanya dari sekarang ikhtiar totalitasnya di Ramadan, mau umroh sendiri, mau umroh bareng keluarga, yang jelas semua mitra Sahara saya undang umroh Sahara. Afirmasi, nanti umrohnya bareng saya dan para mitra. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام الصلاة خير من النوم
Masih dulu. Oh, putar. Putar. Iya lah, kalau tahu di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat tawaf sunnah. Sekarang alhamdulillah berada di depan Ka'bah. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Bismillah ya teman-teman. Semua yang hadir di Zoom, nanti kita bikin program Umroh 2026. Satu-satunya sampai detik ini yang bisa bikin saya netesin air mata cuman umroh. Dulu saya ketika gak punya mobil, gak punya rumah, masih ngontrak, saya habis sholat tahajud suka nangis, ya Allah pengen rumah, masa saya ngontrak terus gitu. So, doa tuh masih bisa sambil nangis itu kalau misalnya lagi pengen rumah gitu. Sekarang itu ketika saya cuma lagi pengen mobil, saya nggak bisa nangis. Nggak tahu kenapa. Saya pengen rumah lagi, saya nggak bisa nangis, nggak tahu kenapa. Dulu padahal saya sering banget nangis, ya Allah masa saya udah kuliah kok nggak punya rumah. Sekarang itu nggak bisa saya nangis. Ya Allah saya pengen, kadang mikirin orang tua, nggak bisa nangis sekarang gitu. Kalau karena tiap bulan udah ngasih ke orang tua sekarang. Ya Allah pengen ngasih ke orang tua tiap bulannya. Sekarang udah nggak bisa nangis. Dulu bisa nangis. Tapi satu-satunya yang bisa bikin saya nangis ketika ibadah itu kalau lagi ngebayangin bisa berangkat umroh. Karena momen umroh itu momen yang gak pernah bisa dilupakan. Sampai detik ini pun kayak saya lihat Ka'bah tadi, saya masih ngebayangin, ya Allah kita akan berangkat gak sendiri. Tapi di kiri saya ada anak saya, ada istri saya, ada orang tua saya di belakang saya. Itu bahagianya benar-benar nggak bisa terukur. Walaupun kita udah berumroh berkali-kali, teman-teman akan ngelihat momen yang benar-benar nggak pernah bisa dilupakan sampai akhirat nanti. Dimana ibu kita nanti, ayah kita, tersenyum. Kita pegang tangannya untuk tawaf. Kita lari-lari bareng waktu sa'i. Wah, ya Allah, nggak pernah bisa terbayar dengan luxury. Nggak bisa pernah terbayar dengan beli mobil Pajero. Beli mobil Pajero itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 1 tahun udah biasa aja. Bahkan nggak dicuci saya pakai juga. Tapi ketika teman-teman berangkat umroh, pulang dari umroh, wah itu keberkahannya luar biasa. Makanya ayo para mentor, kita umroh dulu 2020, kita paksain. Buat uang pertama, buat berani kita buat ketemu Rasulullah dulu. Buat nyium Ka'bah dulu, buat sholat di sana ayo. Kita bareng-bareng, sendirian mungkin kita lemah, tergoda sama setan. Punya uang dipakai beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi kalau kita komitmennya bareng-bareng, kita berjanjinya bareng-bareng, bukan cuma buat dunia loh. Ini buat akhirat kita loh. Karena nggak pernah terukur ibadah di ibadah umroh itu, pengaliannya tuh
Luar biasa, sholat di Masjidil Haram 100.000. Sholat di rumah cuma satu. Berapa ratus tahun kita buat mengimbangi satu kali sholat di Masjidil Haram. Andai sholat di masjid aja 27, 100.000 itu dibagi 27, berapa ratus tahun kita bisa hidup untuk mengimbangi satu kali sholat di Masjidil Haram. Nggak bisa terukur pahalanya itu. Uang 50 juta habis, uang 150 juta habis, belum tentu jadi pahala yang besar. Ayo kita ikhtiar totalitas di Ramadan, kejar motor mobil pertamanya. Bismillah kita umroh Sahara 2026. Siap ya? Bismillah. Paling itu dulu dari saya. Nanti program selanjutnya, insya Allah di training berikutnya. Caranya gimana Kang? Nanti targetin di training berikutnya. Nanti saya akan bikin grup khusus buat teman-teman semua yang udah persiapan, mulai dari mungkin DP umroh dulu nanti yang kita targetin. Mungkin yang udah mulai nabung umroh, nanti kita kasih tutorial. Ada grup khusus buat teman-teman yang udah mulai mau ikutan komitmen. Ya, nanti teman-teman screenshot nih. Poin saya udah segini Kang. Pokoknya saya targetin motor pertama buat umroh. Saya juga udah mulai nabung Kang buat bekal tambahannya Kang. Nih saya udah mulai nabung di BSI misalnya, buka tabungan umroh. Dari setiap komisi saya simpen Kang buat umroh. Wah, alhamdulillah Kang, saya juga udah mulai nyimpen uang di tabungan khusus buat umroh saya. Nah, nanti orang-orang yang kayak gitu akan masuk grup Sahara Umroh. Gimana kita nanti pokoknya meetingnya bukan lagi di Zoom, bukan lagi di Basecamp, bukan lagi di kantor, tapi di pelataran Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Bismillah. Bismillah teman-teman semua. Saya senang banget, saya antusias banget dan para mentor antusias banget. Oke, sebelum kita ke perencanaan selanjutnya, saya pengen undang dulu Ustadz Ajis ya, selaku Luxury Ambassador di Sahara, pembimbing utama umroh dan haji di Lavanaya Marina Travel, yang alhamdulillah udah ngebimbing umroh saya dan bareng keluarga. Beliau ini menurut saya pembimbing yang paling antusias, yang paling dikangenin ya oleh mitra-mitra PTBS kalau lagi umroh ya. Karena beliau yang paling kuat yang ngebimbing kita mau nyium Hajar Aswad, mau masuk ke Raudhah. Beliau yang paling kuat ngebimbing kita sampai menuju titik-titik tersebut. Nah, alhamdulillah beliau udah hadir nih teman-teman semua. Ya, beliau udah hadir. Nanti saya kejadian dulu ini nih. Jadiin dulu co-host. Ustadz Ajis boleh sharing-sharing ya Ustadz. Gimana sih supaya kita ini bisa berangkat umroh dan apa sih keutamaan-keutamaan umroh janji Allah buat kita nih ya, bagi siapa orang-orang yang berangkat umroh dan kenapa gitu. Kenapa kita ini harus umroh dulu gitu. Paksain gitu, umroh dulu. Ya, paksain umroh. Kenapa sih kita harus memaksakan umroh dulu gitu? Nggak yang lain dulu. Nah, nanti insya Allah Ustadz Ajis yang lebih kompeten menjawabnya. Kalau saya kan berdasarkan pengalaman pribadi, kalau Ustadz Ajis mah tiap bulan umroh. Bahkan baru pulang umroh juga kemarin Ustadz Ajis. Boleh waktu dan tempat Ustadz Ajis Sopandi, saya persilakan. Baik, bismillah. Terima kasih Mas Algian yang hebat, luar biasa. Muda, soleh, ganteng, kaya raya, berkah. Amin. Masya Allah. Terima kasih Mas Algi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglika wal hatimi lima sabaqa. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul haji wal umrata lillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Segala puji dan pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar tercinta Habibana wa Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan semua saudaraku dari grup Sahara ini luar biasa yang hadir di Zoom malam ini, Masya Allah tabarakallah. Tahun ini juga Allah undang ke Mekah dan ke Madinah. Tahun ini juga Allah undang beserta keluarga tercintanya untuk ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Saya doakan semuanya rezekinya lancar, barokah melimpah. Masya Allah, khusus founder Sahara
Sahara, Mas Algi dan keluarga tercinta. Allah undang lagi ke Tanah Suci tahun ini, semakin berkah melimpah berkembang pesat, timnya mendunia, Sahara mendunia, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih Mas Algi dan Bapak Ibu semua dari tim Sahara yang hebat, Masya Allah. Ya, mohon izin, ini suaranya ada jelas Mas Algi suara saya? Serak-serak basah gitu. Oh, Masya Allah. Mohon maaf ya, serak-serak becek ya. Serak Jadi becek, Masya Allah. ini serak-serak becek. Betul Mas Algi bilang tadi. Saya Rabu kemarin Mas, tadinya mau seminar kan Rabunya. Malam Rabu persis saya baru pulang bimbing umroh kemarin. Masya Umroh Isra Allah. Mi'raj. Ya, jadi pas kemarin gitu kan lanjut lagi saya acara ngisi coaching, ngisi pengajian tablik akbar di Karawang. Hari Sabtunya lanjut lagi coaching dan seminar di Jabodetabek. Jadi Masya Allah lumayan ini suaranya agak sedikit serak becek. Tapi Alhamdulillah saya senang banget. Bahagia banget Bapak Ibu. Kenapa? Saya diundang oleh Mas Algi, oleh founder Sahara yang keren, yang hebat. Ya, muda, energik, visioner, luar biasa. Kenapa? Saya senang berbagi. Saya senang Bapak Ibu. Kenapa? Saya menjadi saksi mata perubahan Mas Algi yang begitu luar biasa. Berkah ibadah umroh. Beliau udah merasakan sendiri Bapak sekalian ya. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua diajak sama Mas Algi, beruntung. Bapak Ibu diajak untuk merasakan kenikmatan yang melebihi dunia beserta isinya. Sekali lagi sekalian, Bapak Ibu akan merasakan kenikmatan yang melebihi daripada dunia beserta isinya. Yaitu apa? Duyufullah, duyufur rahman, yaitu menjadi tamu-tamunya Allah, umrah dan haji. Bapak Ibu akan bisa merasakan betapa nikmat, betapa bahagianya ketika Bapak Ibu diundang Allah demi Allah. Dari 8 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, Bapak sekalian, dari 8 miliar ya. Bayangkan Bapak sekalian, hanya orang-orang pilihan saja yang diundang oleh Allah. Bayangkan, berarti betapa dahsyatnya ketika kita bisa berangkat ke Tanah Suci menjadi tamunya Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Masya Allah sekalian ya, akan merasakan hal yang luar biasa. Mas Algi udah merasakan banget tuh sekalian. Ya, yuk kita lihat apa sih keutamanya umroh, kan gitu ya. Mungkin biar memotivasi kita semua ya. Bapak sekalian, apa sih keutamaannya? Apa fadilahnya? Rasulullah SAW bersabda, Al-Hujaj wal Umar wafdullah. Orang berhaji, berumroh adalah tamu-tamu pilihan Allah. Nah, itu sekalian ya. Jadi ternyata tamu-tamu yang dipilih Allah. Apa fadilah yang Allah berikan? Apa jamuan dari Allah? Ingda'auhu ajabahum, kata Nabi yang mulia. Orang berhaji berumrah itu, jika berdoa kepada Allah, pasti doanya diijabah. Ini dalam hadis Ibnu Majah disebutkan lafaznya pasti diijabah. Kalau kita tanya berapa banyak doa Mas Algian yang diijabah Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau bisa bawa ibu dan ayah tercinta, bawa istrinya, bawa anaknya, bawa keluarga tercinta. Ini luar biasa. Belum hal-hal materi-materi lain. Masya Allah. Bapak sekalian ya, ini luar biasa bukti Bapak sekalian. Kalau kita punya mentor, kalau kita punya founder yang mengajak kepada umroh, gaspol Bapak Ibu percaya. Oke, ya, doanya diijabah. Oke, contoh kedua. Ya, Ustadz Akbar UB itu umroh bareng saya baru dapat Pajero. Baru dapat Pajero. Ustadz doain ya UB biar tembus luxury. Ustadz doain ya. UB waktu di Tanah Suci gitu terus. Ayo UB kita doa bismillah. Ayo UB kita doa bismillah. Doa. Pulang umroh UB tembus luxury. Umroh lagi bareng saya. 3 kali umroh bareng saya Mas Algi UB itu. 3 kali. Pokoknya dia bilang kalau setiap Ustadz Aziz umroh saya ikut. 3 kali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cerita testimoni yang ketiga kali. Bapak Ibu saya 3 kali umroh. Dan Allah berikan rezeki luar biasa bisa tembus luxury. Total rezekinya Mas Algi itu hampir 2,5 miliaran. Itu pulang umroh 3 kali umroh itu. Jadi apa yang saya doakan Allah ijabah. Ingda'uhu ajabahum. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu beruntung yang segera ke Baitullah. Diijabah doa-doanya. Nih Masya Allah ya. Bapak sekalian. Lalu yang kedua. Kata Nabi yang mulia. Wa in istaghfaru ghafaralahum. Jika dia mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya dihapus. Seperti anak yang terlahir dari kandungan ibunya. Bapak Ibu mohon maaf, kita banyak dosa apa sedikit dosa? Pasti jawabannya banyak. Lebih baik banyak mengaku banyak dosa daripada sedikit dosa. Dan memang dosa kita banyak. Ya, betul ya? Bapak Ibu bayangkan. Nabi yang mulia siapa yang berangkat ke Baitullah?
tidak melakukan pelanggaran kemaksiatan, kata Nabi yang mulia. Dia niat karena Allah, pulang dari tanah suci, kayak umin waladat su'umuh, seperti anak yang terlahir dari kandungan ibunya. Bayangkan saudaraku, kita banyak dosa, gitu ya. Ketika umroh 35 juta, 40 juta, 60 juta, berapa ratus juta pun, bayangkan, pertama doa diijabah, yang kedua semua dosa kita dihapus. Pulang umroh seperti anak yang terlahir dari kandungan ibunya. Allahu Akbar. Nah, sekarang tuh bayangkan, ini baru dua nih. Iya, Bapak sekalian, disusul Bapak Ibu. Disusullah setelah UB umroh, Bapak Ibu ini nyambung dari Mas Algian menemukan keajaiban bawa orang tua. UB tembus luxury bisa bawa keluarga tercinta juga. Disusul oleh mitra-mitranya. Ya, Bapak sekalian, namanya Kak Agnes, Bapak Ibu tahu ya. MTM. Saya baru pulang juga ngisi di sana, diundang. Bapak Ibu sekalian, Agnes sama persis Mas Algi. Itu kalau Agnes baru dapat mobilio. Karena lihat UB umroh, nyuruh umroh mau Ustaz Ajis. Nah, ingat di pas keluar dari setelah beres tempat syai, langsung cuk datang ke saya. Wih, ini anak muda nih. Saya bilang anak mudi ini gitu ya. Ustaz saya Agnes. Oh iya, masih muda Kak Agnes. Ustaz doain ya Agnes ini supaya tembus pajero warna hitam, ingin luxury, ingin nikah, ingin bawa orang tua ke Mekah. Wah, banyak banget. Saya bilang, ayo doa minta sama Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Mas Algi, itu Agnes cerita, beres umroh, baru pulang mobilio, nggak lama tembus pajero percis warna hitam. Ya, umroh lagi tembus luxury. Ya, udah gitu nikah, udah itu bawa orang tua ke Mekah, Masya Allah. Sama persis ngikutin leadernya 3 kali umroh bareng saya. Besok Ramadan 18 Februari bawa 14 mitra-mitranya umroh bareng kita juga, Masya Allah. Umroh Ramadan. Jadi ternyata dahsyat, gitu kan. Dan dia cerita, Mas Algi, Bapak Ibu semua, keajaibannya datang. Benar, dia merasakan. Pokoknya tiap tahun saya Ustaz Aziz bersama tim wajib umroh bersama Ustaz Aziz. Sampai gitu. Masya Allah. Jadi saya bahagia banget ketika Mas Algi bersama tim Sahara kompak. Bismillah. Saya dengan senang hati Mas Algi. Untuk tim Sahara, Bismillah. Ayo kita gaspol. Gaspol doa di tanah suci. Kita langitkan doa kita ke Allah. Di sana bukan hanya Bapak Ibu saatul ijabah, makomul ijabah, tempatnya ijabah doa. Kalau Mas Algi sudah merasakan betapa dahsyatnya mendapatkan rezeki melimpah dari Allah dengan berangkat umrah, nanti Bapak Ibu pun tim Sahara semua harus merasakan. Karena Mas Algi ingin Bapak Ibu merasakan kenikmatan yang melebihi dunia daripada isinya. Nggak bisa disebutkan dengan kata-kata, nggak bisa sekarang. Habis kata-kata. Iya, kalau sudah sana nikmat tuh Bapak Ibu, air mata berlinang nikmat, kebahagiaannya ini nggak bisa diukir dengan apapun. Kalah kenikmatan keliling dunia, kalah kenikmatan, ya Bapak sekalian, dunia dan isinya kalah. Orang banyak uang miliaran, triliunan, tapi nggak ke tanah suci, itu tak guna apa-apa sekalian. Ya, nggak kerasa. Kenikmatan sejati bukan bisa keliling dunia, bukan bisa makan di mana aja, punya mobil mewah, rumah mewah, karena itu akan ditinggalkan. Kebahagiaan sejati adalah apa? Ketika kita menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah mengijabah doa, menghapus dosa, Allah perbaiki dunia akhirat kita. Tuh bayangkan. Di bawah sampai akhirat tuh sekalian, bahkan dosa semua dihapus oleh Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu sekalian? Uang yang kita keluarkan, kata Nabi SAW, biaya umroh haji 1 dirham, kata Nabi, Allah ganti 1 juta dirham. Masya Allah. Bapak Ibu pantas saja orang yang pulang umroh makin berkah rezekinya. Iya, makin berkah rezekinya, uangnya makin banyak, makin berkah keluarganya. Itu Allah jamin diganti Bapak Ibu. Berapa miliar yang Mas Algian dapatkan. Ya, karena beliau udah berapa kali umroh. Umroh berangkat lagi sama keluarga. Masya Allah nikmat. Karena Bapak Ibu ini tak bisa tergantikan dengan apapun Bapak sekalian. Diganti Bapak sekalian. Diganti. Setelah beres itu Bapak sekalian, Agnes sudah merasakan disambung lagi. Ternyata di sebelahnya lagi UB Mas Algi. Yaitu Tegar dan Zainal. Zainal Purwakarta. Zainal umrohkan ayahnya. Nangis dia. Timnya umroh, kemarin umroh bareng saya. Tegar juga begitu umroh, terus umroh lagi. Ustadz bawa istri hamil Ustadz 4 bulan boleh? Boleh, saya bilang. Yuk bismillah bawa istrinya. Ternyata Mas Algi, Bapak Ibu, ya, UB itu Masya Allah, itulah keberkahan umroh. Ternyata kiri kanannya timnya duplikasi ikut umroh. Bersama timnya dibawa. Pantesan ternyata kita kemarin melihat, Masya Allah, tiba-tiba UB tembus luxury brilian 1 miliar, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin nih, biar Masya Allah, tim Sahara ini semuanya kita umroh bareng.
mengumrohkan, bawa keluarga. Benar kata Mas Algi tadi. Bismillah Bapak Ibu, dapat motor, ya dapat mobil, berangkatkan aja dulu, yakin. Udah berangkat, Allah ganti. Allah ganti, yakin Bapak sekalian. Karena dijamin. 1 dirham dipakai umroh haji, Allah ganti 1 juta dirham. Allahu Akbar. Ini luar biasa nih Mas Algi, ini kayaknya udah 221 orang nih meledak-ledak nih. Ya, bismillah, niatkan 2026 ini berangkat, bismillah. Niatkan Bapak sekalian. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak segera berangkat, namanya godaan dunia itu Bapak Ibu banyak. Uang 100 juta habis, 150 juta habis, 500 juta habis, miliaran habis. Habis Bapak sekalian, kita utamakan dulu Allah. Berangkat dulu ke tanah suci, ya. Kenapa? Keempat, kita hitung lagi fadilahnya. Apa fadilahnya Bapak sekalian? Ya, nah kata Nabi yang mulia, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masyiwa ilal masjidil haram. Salat di masjidku Masjid Nabawi itu 1000 kali pahalanya dibanding salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Nah, kata Nabi lanjutnya, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masyiwa. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram, kata Nabi SAW, maka pahalanya 100.000 kali sholat dibanding masjid lainnya. Jadi Mas Algi udah mulai sampaikan dari kan, 100.000 Bapak Ibu yuk kita hitung. 100.000 kita sholat di Masjidil Haram, ya kita 3 hari Madinah, 4 hari Mekah nih ceritanya. Sholat subuh kita berjamaah di Masjidil Haram, itu 100.000, itu sama dengan kita sholat 55 tahun di Bandung guys. 55 tahun sekali sholat teh. Bayangin ya gitu ya. Sekali ya tadi wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali kita hitung. 55 tahun kali 5, 275 tahun. Itu baru sholat wajib. Belum qobliyah, ba'diyah, rawatib, belum sunnahnya. Belum qobliyahnya, belum sunnahnya, duhanya, tahajudnya. Lain-lainnya belum, baru wajib. 275 tahun sehari. Berapa hari kita di Mekah minimal? 4 hari. 275 dikali 4, 1200 tahun kita dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bayangkan ya, kita mendapatkan pahala dari Allah, percepatan rezeki, percepatan amal, dihitung oleh Allah ribuan tahun sholat. Allahu Akbar. Benar tadi Mas Algi bilang, sholat kita di rumah 1 derajat, di masjid 27 kalau ya di masjid. Tapi nggak bisa menandingi Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram. Ini luar biasa Bapak sekalian. Jadi orang yang tahu fadilahnya, umroh, doa diijabah. Dosa dihapus, ya, Masya Allah. Biaya diganti oleh Allah jutaan kali lipat. Yang keempat, dilipat gandakan amal, orang nggak akan lihat lagi biaya. Mau berapa puluh juta, ratus juta juga murah Bapak Ibu. Karena Allah ganti lagi. Allah kembalikan lagi, gitu kan. Hebatnya di tanah suci, yang Mas Algi pun merasakan, bukan hanya diucapkan doa diijabah, terlintas di pikiran aja diijabah. Bapak Ibu, saya punya jamaah yang sudah 20 kali berangkat umroh. Dia cerita, ini hebatnya doa di tanah suci. Dia cerita, Ustadz Aziz bukan hanya ucapan, katanya Mas Algi, pikiran aja diijabah. Ceritanya dia lagi zikir Bapak Ibu di depan Ka'bah menunggu waktu sholat zuhur. Ya, Bapak sekalian, lagi zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Kalau di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah perbanyak sholawat. Astagfirullahaladzim. Dengan istri tercintanya. Isinya sebelahnya di tangga-tangga turun yang melihat langsung tangga-tangga yang mau ke area mataf, area tawaf. Dia sambil memandang Ka'bah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia begitu istighfar. Tiba-tiba ada 2 perempuan cantik dari Turki lewat di depan dia. Itu istighfar berubah jadi hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia cerita ya wajar gitu ya. Cantik gitu ya. 2 orang Turki, Bapak Ibu, gadis, dia cerita gitu, ini kisah nyata. Nah, dalam pikiran dia, benaknya beliau cerita, Ustadz jujur, pikiran saya, betapa nikmat kalau punya istri cantik seperti itu, orang Turki, hidung mancung guys, itu kan, warna kulit putih, ya udahlah, kalau orang Turki itu disebut Paris Dakar lah, parasnya manis, dadanya mekar kan begitu ya. Jadi, wah cantik gitu, tinggi lagi. Nah, dia pikiran Bapak Ibu. Wah, kalau betapa nikmat kalau punya istri cantik itu, wajar namanya juga laki-laki. Itu di Masjidil Haram, terlintas Ustaz. Tiba-tiba Bapak Ibu 10 meter duduk di hadapan dia, enggak jauh. Karena kalau belum sholat masih boleh. Laki-laki perempuan di bawah, di area tawaf. Kalau pas sholat, perempuan ke belakang. Itu 5 menit kemudian Ustaz Aziz katanya. Dia tiba-tiba menoleh ke saya. Dua-duanya melihat ke saya. Dan mendekati saya, duduk di samping saya. Lalu dia berkata, ngobrol lah. Dari mana? Turki ya, bisa sedikit-sedikit lah ngobrol. English, oke, sedikit-sedikit. Intinya apa? Itu siapa Pak? Enggak Mas, sebentar ngajak ngobrol. Gitu kan. Terus dia bilang begitu. Apa? Pak, kami ini gadis 2 orang dari Turki.
kami siap untuk menjadi istri Bapak yang selanjutnya. Masya Allah. Dia cerita, Mah, gimana ini Mah? Mau jadi istri selanjutnya? Papa, ayo kita pulang aja. Akhirnya saya ditarik untuk ke hotel untuk pulang, Ustaz, katanya. Hmm. Bayangkan Bapak sekalian ya, ini kisah nyata. Ini dia bilang, Wallah, ini demi Allah Ustaz. Ini bukan cerita ngarang, asli. Saya nggak terucap. Saya cuma di pikiran doang. Ya Allah, itu wanita cantik begitu ya wajar lah ya. Lihat perempuan cantik berarti laki-laki normal. Coba kalau lihat sapi cantik atau kambing cantik kan nggak normal gitu ya. Itu, bayangkan, ini hebatnya di tanah suci, saudaraku. Jadi di tanah suci hati-hati. Jangankan ucapan, pikiran kita, ya, itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dalam hadisnya, inda'auhu ajabahum. Masya Allah. Jadi keren banget, saudaraku. Ya, fadilahnya dahsyat sekali. Nah, ditambah lagi gitu kan, tadi pelipat gandaan amal. Kurang apa Bapak Ibu? Ya pasti kita lihat Bapak Ibu punya hajat, pasti. Punya cita-cita, punya harapan. Tapi saya jamin yang sudah berangkat ke Tanah Suci ingin balik lagi. Saya jamin ingin berangkat lagi, bawa orang tua lagi, bawa keluarga lagi. Saya jamin, kenapa? Sudah melihat keajaiban Baitullah dan keajaiban Raudhoh. Oh, Masya Allah. Ini Bapak Ibu Raudhoh. Apa kata Nabi? Nah, ini nih selanjutnya. Ya, kata Nabi yang mulia, ma baina baiti wa min bairi raudhatu min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman surga. Bayangkan Bapak Ibu, ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan siapa yang masuk ke Raudhoh dicatat Allah menjadi penghuni surga. Allahu Akbar. Karena dalam keterangan riwayat, Raudhoh itu bongkahan tanah dari surga. Bukan ada di planet kita. Beda. Raudhoh 20 kali 20 meter, Bapak sekalian. Itu bongkahan tanah yang dibawa malaikat Jibril dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti taman surga ini akan ditarik lagi ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Yang kedua, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, orang yang beribadah di Raudhoh, doa-doanya mustajab. Dan Allah berikan ketenangan sakinah dalam hatinya. Nikmat tak tergantikan. Nikmat banget. Waduh, Masya Allah. Karena taman surga ya. Masya Allah. Di Mekah bisa ketemu orang yang sudah meninggal. Pernah dengar? Ya, pernah ya. Ada yang ketika tawaf, dia nangis bisa melihat wajah orang tua tercinta. Ada. Itu kembali kepada bismillah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa mustajab di sana ya. Ketika dia meminta kepada Allah, ada. Ada juga yang bertemu bidadari, ada. Doa ya Allah perlihatkan bidadari, Allah perlihatkan, Allah tampakkan. Tapi setelah lihat bidadari, nggak ada nafsu lagi sama istri. Karena jomplang, jauh, gitu ya. Cantiknya bidadari dengan pasangan, gitu ya. Nah, baik. Umroh Arba'in insya Allah kita buat. Nah, jadi saudaraku yang Allah muliakan, ya, tim Sahara yang luar biasa nih dari Sahara ini. Insya Allah Mas Algi sudah memiliki niat yang mulia. Yuk kita bareng-bareng. Ya, dan insya Allah saya pun Bapak Ibu siap dengan sepenuh hati, siap membantu Bapak Ibu. Nah, terus gimana Ustadz? Masihnya gimana mau umroh? Saya udah lama, Bapak Ibu mohon maaf. Ya, mohon maaf nih, ke Tanah Suci nggak cukup hanya sekedar mau, nggak cukup sekedar pengen. Coba saya tes dulu nih, tes dulu semua ya. Yang mau umroh, yang mau dulu, oke boleh, boleh. Yang sudah mau, yang sudah kebangetan ingin mau umroh, boleh angkat tangan kanan. Yang tangan kanannya angkat, baik, bagus, diangkat tangan kanan. Bagus, yang mau umroh. Sekarang yang mau bawa keluarga, angkat tangan kiri. Mau bawa keluarga, angkat tangan kirinya. Bagus. Yang mau umroh, angkat kakinya. Angkat kakinya yang mau umroh. Bukan angkat kakinya bisa ngejengkang, bukan ya. Maksudnya melangkah, angkat kaki itu ya. Maksudnya melangkah. Nah, Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini adalah apa? Umroh ataupun haji Bapak Ibu tidak cukup hanya sekadar mau. Mau umroh, mau udah daftar belum? Gimana berangkat? Nah, Bapak Ibu ini kisi-kisinya. Bapak Ibu mau dibuka hijab rezeki oleh Allah. Ini saya sampaikan. Untuk ke Baitullah, ke Tanah Suci, yang pertama adalah niat yang kuat. Setelah niat, Bapak Ibu ya tentukan tanggal berangkat. Niat itu nggak cukup. Innamal a'malu binniyat untuk umroh, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan, dia dapatkan. Bapak Ibu harus tentukan tanggal bulan, lalu daftar. Isi biodata nama nanti di Mas Algi. Isi biodata nama. Ini saya rasakan 2008 Bapak Ibu. Sepulang saya dari Malaysia, pendidikan Atibun Nabawi kedokteran Islam. 2008 saya pulang, saya langsung ngobrol sama Kiai saya. Kiai saya mau umroh. Pengen Kiai saya bawa keluarga, tapi mampunya mungkin saat ini satu dulu. Nggak apa-apa, Kang dulu aja. Besok kan ketemunya di travel. Setelah saya ketemu di travel, Bapak sekalian, ada juga ketemu di travel, Bapak sekalian ya. Ada juga ketemu di travel, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir udah dikasih formulir Mas Algi sama Kiai. Kiai isi, oh ya isi. Kenapa diisi ya Kiai? Harus isi. Kang, Akang kalau ke dokter pun harus isi biodata kan? Biar dokter mudah manggil Akang. Ya benar juga logika. Oh ya udah isi.
Udah aja. Nah, baru sekalian setelah saya isi begitu, baru sekalian udah aja. Saya pikir sudah 2008. Nah, 2008 itu umroh di 25-30 lah ya, masih murah, dolarnya masih turun. Nah, akhirnya udah Kiai, saya bilang, saya baru niat doang, Akang mau berangkat umroh, Akang bayar. Itu Kiai belum ada uangnya itu, saya baru ada niat pengen. Akang mau cepet nggak ke Baitullahnya? Ingin Kiai, Akang ada berapa uang kalau tabungan? Ya 1 juta mah ada tuh, kayaknya jauh belum cukup Kiai. Saya bilang, Akang keluarin 1 juta, lalu akad sama Allah. Oh gitu Kiai, ya nggak apa-apa emang, nggak apa-apa. Sok gimana akadnya? Ya udah saya transfer, Bismillah. Gimana Kiai akadnya? Yuk, Akang, saya bantu akadnya. Ya Allah, ini uang saya pakai untuk DP umroh ya Allah. Sisanya lunaskan ya Allah. Engkau maha tahu. Berikan rizki, buka rizki ya Allah. Lancarkan, lunaskan ya Allah. Dengan kebesaranmu ya Rabb. Dengan segala yang datang darimu ya Allah. Itu doang. Bapak Ibu Kang Algi, saya nggak sampai sebulan tiba-tiba Allah berikan rezeki berangkat umroh. Saya kaget, udah pulang umroh, saya bisa punya mobil dari perusahaan, bisa dapat mobil dan uang puluhan juta, balik lagi dapat bonus, tong, rekening terisi dalam jumlah yang luar biasa banyak. Itu pertama, saya doa ya Allah, saya ingin jadi pembimbing seperti kiai saya, pembimbing terbaik di Indonesia. Saya jadi wakil beliau, saya ikuti pola-polanya. Ya Allah, saya ingin berangkat, ya Allah, ngebimbing ya Allah, umroh haji, Allah ijabah, tong, berangkat. Bapak Ibu, saya merasakan keberkahannya. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin berangkat, sudah Bapak Ibu nanti tentukan bulan apa, daftar nanti ke Mas Algi, ada formulir by WA nggak masalah, dikoordinir aja, lalu jihadkan harta. Ya jihadkan harta. Ya, berapapun, kalau 5 juta langsung ke kami, nanti langsung kami lah Fanaya Madinah Travel kasih koper 2, besar, kecil, dan perlengkapan. Buku doa, buku manasik. Kalau 5 juta langsung dapat koper. Ustaz Aziz, kalau 5 juta belum ada, 1 juta boleh? Boleh. 100.000? Boleh juga. Tidak apa-apa. Buka BSI, silahkan. Kamu titip silahkan ke Mas Algi, mangga silahkan. Bapak Ibu yang penting setelah mengeluarkan DP, jihad harta, langsung akad. Ya Allah, ini buat saya umroh sama orang tua, ya Allah, di bulan Agustus atau di bulan November, ya Allah, lunaskan ya Allah. Bapak Ibu semenjak itu dibuka hijab rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hebatnya umroh. Jadi Bapak Ibu percepatannya dengan daftar, nama daftarkan, dan jihadkan hartanya, walaupun hanya DP. Sisanya Allah yang maha melunaskan. Kenapa? Allah tidak melihat besar kecilnya. Allah melihat kesungguhan kita, Bapak Ibu. Nah ini. Karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan siapa yang dipanggilnya. Masya Allah. Ini saudara Allah muliakan. Sebab harus segera Mas Algi. Ya, saya senang banget dalam malam ini. Karena kita dipanggil semua manusia, itu 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan azan. Gitu kan, ketika muazin berkumandang hayya 'alas shalah, marilah kita sholat, itu sejatinya Allah memanggil kita. Iya, memanggil. Kadang kita beralasan, mohon maaf, aduh lagi meeting, aduh lagi sibuk, lagi acara, aduh sebentar nih, aduh lagi prospek, lagi seminar, lagi training dan sebagainya. Sholat masih bisa, kadang kita beralasan ya, beralasan nih. Gitu kan. Yang kedua Bapak sekalian, panggilan dari apa? Panggilan ke Baitullah. Al-Hajj 27 dipanggil kita dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wazin finnasi bil haji atukarizalan wala kulli dumriatin min kulli fazin amik. Serukanlah manusia untuk segera berhaji ke Baitullah. Iya, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tanganku 2, mulutku 1, panggil saja biar aku yang memampukan, kata Allah. Bayangkan, udah dipanggil. Nah, ketika ada panggilan umroh, umroh ini wajib. Menurut mazhab Syafi'i wajib sekali seumur hidup. Wajib sekalian, dan umroh ini haji kecil. Sebelum haji kita umroh dulu sunnahnya. Rasul yang mulia 3 kali umroh, 1 kali haji dan umroh. Totalnya 4 kali umroh, 1 kali haji. Tapi Nabi mencontohkan umroh dulu 3 kali. Gitu. Nah, Bapak sekalian dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Orang masih muda, nanti ajalah, mobil dulu guys, rumah dulu guys, misalkan gitu ya. Nanti dululah umroh mah. Bapak Ibu yang namanya panggilan nomor 3 enggak lihat tua atau muda. Apa panggilan ketiga? Panggilan ke rahmatullah. Ketika datang malaikatul maut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sudah tidak bisa lagi kita mengundurkan waktu sedetik pun. Barulah penyesalan, uang yang kita tabungkan, aset miliar-miliar akan ditinggalkan jadi rebutan. Yang menemani kita dalam kubur hanya amal-amal soleh kita. Bapak Ibu sekalian, mumpung selagi mampu lagi muda, segerakan ke Baitullah. Kadang ada kalanya kita mampu, tapi kita nanti sajalah. Kadang kita mampu, tapi kita menanti-nantikan nanti aja. Tapi ada saatnya kita mau, kita sudah tak mampu. Mau kenapa? Keburu sepuh, keburu tua, keburu sakit, keburu meninggal, sudah lagi tak sempat.
Maka Bapak sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, saya yakin Sahara akan semakin melebar, membesar, meledak, dahsyat, luar biasa, dengan tatkala semua berjamaah berangkat ke Baitullah, umrah mengumrohkan, bawa seluruh keluarga tercintanya. Begitu Mas Algi. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah, Tad. Luar biasa penjelasannya, Tad. Contoh-contohnya juga Alhamdulillah. testimoninya udah banyak ya. Oh, diceritain sampai subuh testimoni-testimoni umroh ya. Betul, masih banyak testimoni. Karena waktu kita batasi saja ya Mas ya. Betul, betul, Tad. Ini tuh banyak banget ya setelah training offline kemarin juga teman-teman yang siap umroh. Cuman kan saya lihat baru sekedar mau dan antusias dari kata-kata. Wah, tindakannya Hmm, dan insya Allah nanti kita persiapkan ya Tad Aziz ya. betul, Betul, siap. betul. Nah, sepengalaman Ustaz Aziz, cara terbaik kan minimal kita DP ya nanti ya. Mungkin nanti saya Ya, akan bikin grup juga ya, bikin grup ya buat teman-teman ikrar Bismillah. dulu nih sama Allah kita. Saya mau umroh ya Allah. Nah, DP-nya itu bisa mulai dari berapa tadi Ustaz Aziz kalau di Rafanaya? Di kami insya Allah kalau DP itu kalau kalau mau langsung dapat koper Mas Algi, Bapak Ibu itu di 5 juta Mas. 5 juta langsung dapat koper. Tapi Hmm, kalaupun misalkan belum ada di 5 juta, belum misalkan. Ya mau misalkan nyimpen dulu, Ustaz Aziz, 1 juta, 2 juta, atau 500 ribu, atau mau buka BSI dulu, mangga silahkan Mas. boleh 100 ya. ribu bisa buka BSI kok, silahkan. Nah, kalau Ya buka gitu. BSI itu bisa di kotanya masing-masing atau harus di Batu Rafanaya? Kan biasa BSI-nya minta surat nggak? Enggak, bisa di kota masing-masing mudah. Niatkan aja, buka di BSI, saya ini buat tabungan umroh. Nanti kalau sudah 5 Hmm, juta, baru masukkan aja ke kita, ke kami, ke Lavanaya. Nanti ya. dikasih kita langsung kita kasih kopernya gitu, Mas. Di BSI itu kan ada program nabung umroh ya, dan uangnya nggak bisa diambil kecuali untuk umroh. Iya, Nah, heeh. nanti itu Boleh gitu kan? bisa diprogramkan ya buat teman-teman semua. Ini ya Bisa. tambahan lah. Nanti kalau teman-teman dapat reward New Star 20 juta kan ada tambahannya nih buat bekalnya, Ya, buat tambahan umrohnya bisa nabung di BSI ya, Sad ya. betul, betul. Ini kayak timnya kemarin, Mas, timnya Agnes. Itu dari Umroh Hmm. Maulid. Gimana tuh Itu kan pengalaman kemarin kita timnya dua Agnes? bus. Umroh Maulid dua bus kan. Agnes itu langsung kan kita bantu. Kita bantu gitu kan. Agnes langsung. Jadi yang ngurus nanti administrasi ada Teh Ci, Tri Hmm. Haryati dan Teh Santi gitu kan. Nah, Hmm. yang ngatur. Jadi, wah udah titip aja Teh Ci, titip aja gitu kan. Akhirnya dapat koper, nabung segala macam. Akhirnya udah berangkat kemarin, Mas. Yang waktu Maulid itu timnya Agnes kita barengan ada dua bus gitu kan kemarin. Nah sekarang malah satu bus lagi yang Ramadan gitu. Jadi Masya boleh Allah. dengan nanti nabung, nanti kita catatkan, ya kita simpankan. Pokoknya 5 juta langsung dapat koper. Ada catatannya, segala macamnya, invoice kwitansinya lengkap, ada insya Allah gitu. Kita Ya, bantu Mas. Karena dengan cara nabung daripada mohon maaf, umroh tidak afdol mohon maaf kalau kita ngutang. Karena ya benar syarat ya. umroh ada istitoah, mampu. Ya, Ustaz saya juga istitoah kok, istitoahnya ngutang. Beda. Kalau ngutang itu jadi beban. Dan mohon maaf, kalaupun nanti terjadi apa-apa kan kita tahu yang namanya umur gitu kan ya. Karena syarat umroh Islam balik berakal sehat gitu ya, mukallaf, lalu istitoah mampu dari fisik dan pesak fisik dan keuangan maksudnya. Fisiknya mampu, ilmunya mampu, ekonominya juga mampu. Lebih baik apa? Lebih afdol menabung. Kami tidak mengajarkan berhutang. Bapak Ibu yakinlah dengan menabung Allah kasih jalan. Kalau cara berhutang beda, pulangnya tuh malas bayar, ada sebagainya, beda aja gitu ya. Jadi lebih itu Mas nabung. Karena yang rata-rata yang sudah ribuan jamaah kami itu pada pada hebatnya itu dengan cara apa? Menabung Mas lagi. Dengan cara tiba-tiba Allah lunasan. Saya jamaah saya Mas, itu tukang cilok. Saya ngisi Hmm. pengajian di Masjid Agung, dia datang, Ustaz Aziz besok saya mau Ustaz ke rumah ya, saya mau DP umroh. Itu tukang cilok Mas, saya bilang. Bapak apa? Tukang cilok. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya ke rumahnya Ustaz jangan bawa mobil, bawa motor aja. Itu saya parkir di masjid Mas. Ke rumahnya pakai gang. Rumahnya paling 2 kali 3 itu pun kontrakan papan-papan. Aduh ya Allah saya bilang, dia bawa di bawah bantal. Ustaz ada 10 juta titip ya Ustaz Aziz. Saya mau umroh. Allah Karim. Bapak jualan apa? Sama isi saya jualan cilok Ustaz. Allah Karim. Itu berangkat Mas. Dia umroh berangkat. Terus apa? Sekarang udah berangkat haji Mas. Tukang Masya cilok. Allah. Itulah hebatnya keajaiban Baitullah. Allah tidak memanggil orang yang mampu, memakbulkan orang yang dipanggil. Gitu. Jadi nabung lebih enak gitu Mas. Bismillah menabung kita. Lebih Bismillah. enak begitu. Jadi isi data nanti formulir saya kasih ke Mas Algi, gitu Siap. ya. Nanti insya Allah dikumpulkan aja formulir by WA saja, by WA. Nanti kita mau menabung atau mau langsung buka BSI juga silahkan. Nah menabung itu itulah akan kepada Allah langsung ya Allah. Saya punya sekian ya Allah, lunaskan sisanya. Nah itulah memancing rezeki namanya. Memancing rezeki gitu Mas Algi. Dan insya Allah untuk Sahara semua brilian ya, ini brilian.
insya Allah ada diskon ya Ada untuk diskon ya. umroh, ada 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 diskon nanti ya. diskonnya. Umroh bintang 5 diskon 2 juta, bintang 4 atau 3 diskon 1 juta. Ada diskon insya Allah. Ada diskonnya ya. Masya Ada Allah. diskon. Betul. Oke, Dan yang nanti paling hebat Mas, insya Allah gimana? program-program kami, ya Mas Ali udah merasakan ya, program umroh rasa haji, program umrohnya umroh pemaknaan, umroh muhasabah, perjalanan cinta dan pelayanan prima, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa merasakan sendiri. Mas Algi sudah merasakannya. Bahkan Ustadz Hasan ya Mas Algi ya, beliau Hmm. cerita 8 kali umroh. Ustadz Haji, saya kata Ustadz Hasan founder ya, saya udah 8 kali umroh, baru sekarang umroh merasa berkesan bersama Ustadz Haji dan Lavanaya katanya. Masya Itu luar Allah. biasa. Ya, insya Allah Mas gitu. Jadi buat teman-teman semua nanti sekarang kan udah iklan nih mau semuanya ya. Besok nih buktiin nih. Nanti saya bikin grup. Liatin ke saya yang udah punya Hmm, tabungan BSI. Nanti saya bikin ya, grup khusus ya. hmm, Dan teman-teman yang udah punya tabungan 5 juta nanti langsung ditransfer ke rekening Lavanaya. Nanti saya ya, bantu prosesnya biar nanti saya betul. juga bantu pengiriman kopernya nanti sama Ustadz Ajis yang udah 5 Ya, juta itu jadi tabungan umroh pertama kan tinggal sisanya doang kan. Tapi minimal di betul. rumah udah dipajang nih koper sama kain ikhramnya ya tadi ya. Iya, benar. Lebih cepat Bismillah. tuh, Lebih visualisasi cepat. kelihatan terus. Iya, kelihatan terus ya. Target kita kan umroh di 2026. Itu kan ya Iya, masih hitungan beberapa bulan lagi. iya. Jadi bismillah teman-teman yang Masih banyak waktu, Mas. masih banyak waktu, yang belum nyampe 5 juta nabung buka tabungan dulu ke BSI boleh. Iya, Buka tabungan BSI, buka tabungan umroh yang hmm, udah ada 5 juta nanti saya bantu transfer ke Lavanaya. Ya, iya, nanti koper dikirim, nanti langsung masuk ke grup Sahara Umroh dan teman-teman nanti saya buatin gambar khusus buat teman-teman semua yang emang udah berikrar umroh bareng Sahara nanti. Gitu betul. Ustadz ya. Mas Algi tadi ada yang tanya fullnya berapa. Oh Kalau berbicara iya, full nanti saya kirim ke Mas Algi. Ya, kita ini kan ada bintang 5, bintang 4. Insya Mm-mm. Allah. Kalau dulu kan bintang 5 terus. Tapi kan bintang 5 ini memang lumayan tinggi gitu ya. Nah, kita tuh variatif harga. Insya Allah harga kita ini yang ada promosi ini, kita ada umroh Muharram Mas. Umroh Muharram itu insya Allah itu bagus banget. Itu di 33,5. Mm-mm. Itu berapa yang? Oh, 34,5 diskon 1 juta di 33,5 ya. Jadi itu umroh plus toif. Kita pakai Saudi Arabia, hotelnya bintang 4 tapi bintang 4-nya deket gitu ya, masih di 34, 33 mah masih murah. Pakai SV Saudi Arabia yang ada musolanya, lalu kita hotelnya bintang 4 terbaik dan plus hadiah kita berangkat ke Taif. Ke Taif kita nanti jelajah di Taif plus kita dapat ke Romansia dan Pri Al Baik. Wah ini keren. Itu harga fullnya kalau mau di 9 Juni nanti di Juni insya Allah di Muharram. Di Maulid Agustus juga ada harganya di 35-an enggak Kak. 35 36 kurang lebih enggak jauh dari segitu. Kalau bintang 5 di sini 39 40-an. Kita sama kok harga mah bersaing dengan lain insya Allah. Tapi yang beda apa? Perjalanan cinta dan pelayanan prima serta pemaknaan di sana insya Allah. Program-program yang kita berikan. Oke, Gitu. Bismillah. Oke, saya kasih kesempatan buat Luxury atau Big Ambassador yang mau nanya nih. Karena ini yang jadi percontohan tadinya nih Luxury Ambassadornya dulu nih. Boleh Pak Luxury, ada siapa nih yang udah hadir? Kang Andi, Kang Rijal, Ustadz Mumu, ada yang mau bertanya? Nanti saya coba angkat tangannya Pak atau Darmansyah berangkat ya kemarin Mas Algi ya? Yang ya bareng saya itu dari Pak Pak Darmansyah Darmansyah dari ya Palu berangkat ya? kemarin sama istrinya berangkat bintang 5. Oh keren Pak Darmansyah. Oh iya bener tuh Pak Darmansyah. Siapa Pak Darmansyah ya? Bintang Nikmat 5. banget sama istri kemarin. Ah, Masya Allah. Kang Acep mau nanya atau Kang Andi mau nanya? Kang Acep, oh Kang Acep Saya juga berangkat ya. Kang Acep bareng Astu waktu itu ya. Anmut boleh nih. Kang Acep boleh testimoni dulu nih. Kemarin Nah, umroh Kang sama Acep Ustadz bisa Ajis testimoni juga. satu keluarga berenam kalau nggak salah. Boleh Iya, Kang Acep betul. udah hadir? Hadir, hadir. Nah, Nah, Insya Allah. Bentar, sebentar, Pak. Iya, iya. ini kemarin Kang sama Acep, sama ayah ibunya. betul, betul ya Mas Algi. Sama ayah, sama ibunya, sama keluarganya ya. Saya sampai buat di TikTok Mas Algi, itu viral, 800.000 yang viewer Masya penontonnya. Allah. Iya, Makasih Pak Ustadz, makasih. tuh, karena mantan tukang cuci piring yang Baik, bisa umroh bawa keluarga ya. Lanjut silakan Mas Kang Acep. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia banget bisa
ketemu sama Pak Ustadz nih, meskipun via Zoom nih. Udah Alhamdulillah. lama. Alhamdulillah teman-teman, dulu sebelum saya umroh, saya masih ingat di GSS di Tangerang, Pak Ustadz. Masih ingat saya minta doa, minta didoakan, masih ingat gak? Oh Di iya, GSS betul sebelum Tangerang. umrohnya. Minta doa dulu pas Yang GSS berapa yang mau umroh ribu kan tuh Kang Acep banyaknya. ya. Nah, saya sambil Oh, nangis iya, tuh waktu itu. Ada videonya juga. Masya Allah. Alhamdulillah, eh, saya udah ke sana itu berenam ya, Pak Ustadz. Iya berenang bener Kang, Dan Akang mungkin berenang ya. berenam. Dan sekarang ibu saya udah meninggal, Pak Ustadz. Mohon doanya. Innalillahi wa raji'un. Tapi sudah ke tanah suci ya Kang, Alhamdulillah. 8 Setelah itu, bulan sesudah umroh bersama Pak Ustadz, ibu saya dipanggil. Tapi saya agak leganya karena udah bisa memberangkatkan. Alhamdulillah udah berangkat betul Kang. Insya Kebahagiaan itu Allah. nggak bisa diukur dengan kata-kata, ya Betul. bisa berada di tanah suci bareng ayah, ibu, mertua, Masya Allah. istri. Cuman mungkin Pak Ustadz ada yang kurang. Waktu itu kebetulan istri saya kan Hmm. hamil 7 bulan. Iya Kang. Nah, nggak bisa, belum bisa berangkat. Nah, Oh iya. kemarin-kemarin saya cerita ke istri, mau nggak kalau saya ajak umroh, kata saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti di program Brilian ini, di program Brilian bareng komunitas Sahara, insya Allah saya Iya. niatkan mau berangkat dengan istri. Pak Ustadz, mohon doanya. Alhamdulillah. Amin. Amin, amin, amin. Masya Allah. Jadi buat Amin. teman-teman, pelayanan di Lapanaya sangat bagus ya. Benar kata Pak Ustadz, umroh serasa haji memang luar biasa. Sampai-sampai saya tadi pagi saya silaturahmi ke mertua. Kebetulan mertua juga berangkat. Sampai sekarang, Masya Allah, masih membekas beliau, kata beliau. Masya Allah, ingin berangkat lagi. Alhamdulillah. Pokoknya the best banget pelayanannya. Tapi ada sedikit pertanyaan, Pak Ustadz. Baik Kang. Eh, ada sedikit pertanyaan yang sudah saya siapkan tadi. Iya. Jadi ini saya mewakili buat teman-teman ya yang mungkin malu bertanya, misalnya apa amalan terbaik yang harus disiapkan sebelum berangkat umroh? Nah ini, ya itu Baik. mungkin pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Siap. Ustadz. Siap, terima kasih Kang Acep. Ya, ini bagus pertanyaannya dari Kang Acep. Apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat umroh? Baik, yang harus dipersiapkan adalah yang pertama rohani kita. Rohani kita, hati kita. Iya, rohani kita. Kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, roh kita untuk menjadi tamunya Allah. Dan setiap kita ini tentunya banyak dosa. Kenapa harus siapkan rohani kita? Banyakin kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ya, siapkan rohani kita. Ya Allah, hambamu yang kotor, yang banyak dosa ini, bersihkan hati hambamu untuk menjadi tamumu, ya Allah, di tanah suci. Jadi rohani dikuatkan, Kang. Banyak taubat kepada Allah, salat taubat, istighfar yang banyak gitu ya. Nah, karena banyak juga di luar sana orang bilang, Ustaz Haji saya nggak mau umroh, malu. Kenapa? Takut. Kenapa? Saya banyak dosa. Kan bukannya di sana nanti dibalas sama Allah. Kan orang yang berangkat umroh haji itu langsung dibalas di sana. Itu kalau kita di sana melakukan maksiat. Yang penting apa? Kita bertobat. Bertobat kepada Allah. Tobat dulu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Di sana jangan maksiat. Apa yang terjadi? Diberikan oleh Allah kenikmatan luar biasa dalam beribadah. Yang penting hati kita tata dulu gitu ya. Kang Acep, bismillah ya Allah. Saya siap menjadi tamu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati hamba ya Allah. Siapkan rohani kita, mantapkan jiwa kita untuk jadi tamu Allah. Kenapa? Kita paham ilmunya. Karena tamu Allah adalah tamu-tamu pilihan Allah. Itulah orang-orang pilihan. Tidak semuanya. Bukan karena uang kita bisa berangkat umroh. Bukan karena jabatan tinggi. Bukan karena popularitas. Karena undangan Allah. Sekarang begini Kang Acep, Bapak Ibu, kita diundang oleh Pak Presiden. Ya, orang nomor satu di Indonesia, kita bangga diajak dijamu makan sama Pak Presiden. Besok Kang Acep harus ada di istana negara sama keluarga ya, dijamu makan. Wih, bangga. Bangga banget diundang oleh presiden. Ini yang mengundang ke tanah suci adalah yang punya presiden, yang punya langit dan bumi, yang punya jagat raya alam semesta itu Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan bagaimana tidak bangga. Makanya hati kita siapkan. Bersihkan hati kita, siapkan hati kita, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan siapkan fisik kita. Gitu, fisik kita siapkan. Itu tadi apa? Siapkan fisik kita dengan ilmu, siapkan fisik kita dengan ilmu-ilmu manasik dan olahraga. Tentunya jaga kesehatan fisik. Banyak jalan-jalan, pada subuh jalan setengah jam, 1 jam. Biasakan jalan kaki.
Kenapa dibiasakan jalan kaki? Karena di sana nanti tawaf, sa'i itu banyak jalan kaki di sana. Jadi umroh itu ibadah lahir batin, jasmani rohani. Ketika rohani jasmani kita sudah dipersiapkan, maka di sana akan lebih mantap gitu kan. Jadi utamakannya di hati dulu, bismillah. Karena kata Nabi yang mulia, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat fi jasadi kulluh, wa idza fasadat fi jasadi kulluh. Ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik semua tubuhnya, seluruh tubuhnya. Tapi jika daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah kata Nabi SAW, itu adalah hati. Nah, jadi yang utama hati disiapkan, fisik juga disiapkan gitu Kang Aceh. Bismillah. Yakin Allah Masya akan memberikan Allah. kemudahan. Allah dahsyat Pak. Duh, jadi ingin cepat-cepat Amin tuh, jadi Eh, kangen lagi Kang Aceh ya. makasih. Kenikmatannya Oke, luar makasih biasa. Pak Ustadz. Sama-sama Kang Aceh, Masya Allah, nikmat banget. Kang Aceh, ada doa-doa yang Kang Aceh panjatkan ketika pas umroh bareng kita. Apa yang Kang Aceh rasakan sepulang umroh? Banyak sih Pak Ustadz yang Tuh, dipanjatkan mah. Masya Alhamdulillah Allah. ya. Alhamdulillah. Allah Banyak juga berikan ya yang Kang ya. jadi kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Kemudahan-kemudahan. Bahkan saya ingin bukan hanya bareng istri. Ya ini mah kalau di keluarga ingin bareng Hmm, istri tahun ini. Karena kan Iya, keluarga kemarin udah. Tapi sekarang ada tambahan. iya. Tambahannya ingin bareng mitra kiri kanan. Masya Allah, amin. Nah, itu yang the best. Itu yang Nah, hebat. Itu yang makanya luar sekarang biasa seperti Mas mitra Aldi, kiri benar. kanan diajak supaya ikut Zoom mendengar penjelasan Bet- tadi dari Pak Gian dan Pak Ustadz gitu. hmm, Biar Betul. termotivasi. Betul. Kang, makanya Kang Aceh pun, dan makanya saya ngobrol sama Mas Algi ya. Saya perhatikan ngobrol sama Bang Rio, sama lainnya. Kenapa kok UB itu cepat debat luxurinya gitu kan? Logikanya kok cepat nyalip gitu. Tak, tak, tak. Karena kiri dan kanannya duplikasi umroh. Tim kiri kanannya umroh bareng-bareng. Jadi, ayo bismillah. Saatnya kita yang namanya spiritual, umroh tuh ila yaumil akhir. Nggak ada akhirnya gitu kan. Kita di Base Corporation, owner tercinta Bapak Haji Firman Agung adalah Fanaya. Saya mengelola, saya diamanahi untuk membimbing utama, mengelola dan melayani Bapak Ibu. Jadi, apa kita, yang lain udah di sini aja maksimalkan. Gitu ya, insya Allah. Jadi, sekali menanggung udah 30 terlampaui, umrohnya juga jalan, briliannya juga jalan, malah jadi percepatan. Begitu. Bener Kang Acep, cakep. Kiri kanannya bawa bismillah. Wah, tambah berkah, tambah berkembang pesat Insya kalau Allah. gitu insya Allah. Mohon doanya Pak Ustadz, mohon doanya. Mohon Amin doanya. Kang, bareng lagi insya Allah kita umroh ya Ya, Kang. Amin. ya makasih Pak Ustadz. Ya, kembalikan Sama-sama lagi Kang ke Pak Acep. Aldi. Siap. Siap. Terima kasih banyak Kang Acep ya. Alhamdulillah nih Kang Acep udah ngerasain keberkahan umroh ya kemarin ya. Dan satu lagi katanya Pak Ustadz, ini ada juga Siap. testimoni nih dari Kang Andi yang kemarin umroh juga bareng kita sama istrinya kemarin itu. Oh iya Kang Andi ya, bawa Kang istri Andi juga Setia ya. Oh, Masya Lestari cakep. nih ya. Nih, ini Ya, siap. komitmen juga sama kita. Saya mau umroh Wis, juga bareng Masya Allah. Sarah 2026. Dan ngajak Amin. mitra-mitranya. Mungkin ada spesial request nanti doanya bareng-bareng sama Pak Ustadz dipimpin di sana. Yang mungkin lupa Siap. kemarin belum doa bareng di sana. Nanti ada spesial Iya. request dari Kang Andi. Kang Andi boleh waktu dan tempat Kang Andi. Gue testimoni sama ada pertanyaan sama Pak Ustadz boleh ya. Biar teman-teman nanti makin semangat, makin yakin lagi nih. Kang Andi. Udah tinggal di unmute Kang Andi. Oke, udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pertama luar biasa gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Kang Andi. Ya, Aduh, alhamdulillah. Kang Andi tambah muda. Masya Allah. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, mungkin ini sedikit ya testimoni juga. Alhamdulillah waktu itu pas saya tembus luxury, Iya, padahal betul. belum ada niat gitu, belum ada niat untuk umroh. Tapi alhamdulillahnya istri gimana kalau misalkan uang luxurinya dipakai buat umroh gitu. Masya Allah. Nah, baru ke situ saya baru apa ya? Baru siap gitu. Nah, alhamdulillahnya awalnya suruh saya dulu gitu. Saya Iya. dulu berangkat. Tapi saya nggak enak juga ke istri. Ya udah berdua aja. Awalnya itu saya punya uangnya itu sebelum luxury itu punya uang 3 juta Pak Ustadz. Iya Itu Kang. sama Kang Eri waktu itu saya nge-DP dulu itu untuk 2 orang. Oh, 2 juta, 1 juta buat istri, 1 juta buat saya. Tapi saya Masya berpikir Allah. gini, ya Allah mudah-mudahan ini
jalan rezeki saya untuk bisa berangkat umroh. Meskipun dari 1 juta ini, tapi Allah akan kasih jalan dari mana aja. Itu sebelum Betul. tembus luxury, tapi saya udah daftar dulu, DP dulu waktu itu. Iya. Nah, sama Kang Eri berdua, tapi saya daftar istri juga. Nah, selang sebulan, alhamdulillah tembus luxury, Pak Ustadz. Masya Allah. Tembus Alhamdulillah. luxury dan luar biasanya mungkin dari niat itu dan kita mau mengeluarkan dulu tuh DP itu sebagai apa ya jembatannya dulu, Allah kasih jalan tembus luxury. Iya. Terus alhamdulillahnya istri juga bisa berangkat dan alhamdulillah itu perjalanannya luar biasa. Saya juga baru pertama Pak Ustadz bisa Iya. berangkat umroh itu bareng istri dan pas di sana juga memang sebetulnya pas pertama umroh itu saya belum maksimal berdoa di sana Pak Ustadz. Makanya Iya. saya pengen berangkat lagi itu pengen memaksimalkan gitu, memaksimalkan Iya. ibadah di sana karena pas pertama itu yang saya lihat itu wah luar biasa subhanallah itu lihat Ka'bah yang biasanya saya lihat di video, lihat di foto Iya. ternyata bisa langsung tanah suci Bukan mimpi ya, Kang. gitu. Nyata Dan langsung di depan mata. ya betul gitu dan luar biasa alhamdulillahnya bukan hanya dari keajaiban-keajaiban di tanah suci tapi dari pelayanannya pun luar biasa alhamdulillah sangat prima sekali lah gitu dan kena banget muhasabah dan lain-lain. Dan luar biasanya gini, ada satu momen yang nggak saya lupakan Pak Ustadz itu bersama Iya, Kang. Kang adik kakaknya Kang Dodi waktu itu. Oh iya. Waktu itu diarahin sama Pak Ustadz itu untuk sholat subuh di rooftop, rooftop ya, Ya, rooftop rooftop. lantai 3 Masjidil Haram ya, Kang. Ya, tapi saya ketinggalan sholat subuh berjamaah di rooftop sama Iya. Kang siapa namanya, Kang Umar tuh, Kang Umar. Kang Umar, Ya oh udah iya. saya karena udah Kang Umar udah ditutup pintu untuk ke rooftopnya, Rooftopnya ya. ternyata ternyata saya malah diarahin langsung ke apa ke Ka'bah sama itunya sama Iya. apa sama petugasnya Askar, masuk aja penjaga ke sini ya. katanya. Ya askar ya. Saya niat niat sebelum subuh itu ya Allah mudah-mudahan saya bisa sholat langsung di depan Ka'bah. Ternyata Iya. Allah Allah kabulkan dengan cara saya Allahu Akbar. terlambat ikut berjamaah di rooftop, tapi malah diarahin ke Ka'bah. Itu yang bikin Allahu Akbar. kesan pertama saya, Pak Ustadz. Dan Masya langsung Allah. berhadapan dengan Ka'bah, sholat di sana. Setelah sholat subuh, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa menyentuh Ka'bahnya dan bisa nyium Hajar Aswad. Ternyata di Jalan situ Soal. banyak orang-orang luar yang tinggi besar. Tinggi besar, betul. Tapi saya yang badan kecil ini Allah kasih jalan tuh sama Kang Umar dan alhamdulillah bisa gitu bisa nyium kau bahkan Iya. saya nggak kepikiran itu ada handphone disimpan di mana tapi bisa jadikan momen itu pas bisa Allahu nyium Akbar. Ka'bah. Nyium Ka'bah Luar bisa biasa. ya, Kang Jadi Andi? Masya Allah. iya alhamdulillah. Nah intinya ya semuanya pasti ada jalan rezekinya, ada jalan Betul. untuk kita bisa berangkat. Dan Betul. mungkin ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz, mungkin kalau untuk Siap. tadi amalan-amalan sudah diinfokan sama Kang Acep. Nah, untuk saya mah itu untuk mitra khususnya itu apa saja nih persyaratan yang harus disiapkan nih Pak Ustadz? Siap. Persyaratan-persyaratan untuk bisa administrasi dan lain-lain nih supaya mungkin dari sekarang bisa disiapkan oleh teman-teman. Itu saja mungkin dari saya. Siap, Kang Andi. Intinya alhamdulillah 8 Laya ini Hmm. pelayanannya luar biasa dan perjalanannya pun insya Allah luar biasa gitu. Testimoni yang sangat luar biasa dan saya siap berangkat lagi 2026 Amin. berangkat bareng istri lagi sama anak. Kalau kemarin saya sama istri rencananya saya mau ajak anak saya gitu. Wah, Karena Allah, waktu itu masih amin. kecil Pak Ustadz masih umur Oh iya. 1 tahunan. Sekarang Wah, insya enak Allah banget bisa nanti sama berangkat. istri sama anak. Siap, Kang. Aduh, Masya Allah. Ya. Itu saja mungkin terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Kang Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Andi. Masya Allah. Nah, jadi betul luar biasa Kang Andi udah merasakan ya. Bapak Ibu, kalau mau berangkat umroh nih ya, saya minta nanti. Khusus nih pesan nih. Dan Bapak Ibu minta sama Allah. Jangan sendirian. Yang sendirian berangkat, biasanya pulangnya nyesel. Tau gitu saya bawa istri. Enak bawa orang tua. Bawa anak. Kadang gitu. Jadi niatkan dari sekarang ada beberapa bulan ke depan. Ya, masih ada waktu nih panjang. Niatkan daftarkan sama pasangan.
niatkan daftarkan anak, daftarkan orang tua, niatin aja nanti Allah ngasih jalan. Karena nikmat banget, minimal banget pasangan minimal. Minimal banget gitu ya. Syukur-syukur bisa langsung bawa sama anak sekalian. Karena tadi Kang Andi juga udah sama istri tapi ada yang kurang bawa anak. Begitupun doa Kang Andi atau Kang Acep. Semua rata-rata jamaah kami, saya juga sama. Ketika pulang umroh berkali-kali, ada yang kurang. Ada yang kurang. Aduh, ada yang kurang doa teh. Ada yang lupa kadang. Aduh, ingin lagi. Nah, itu, masya itu kenikmatannya. Jadi doa teh, aduh, kan sudah doa, tapi kok masih ada yang kurang pasti, masih ada yang kurang sempurna, ada yang kurang lagi, ingin lagi berangkat. Gitu. Itu hebatnya Baitullah. Dan Allah yang memanggil kita kan, Allah Allah mengundang kita, Allah mudahkan langkah kaki kita gitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Daftar, Bismillah, nanti langsung ke Kang Algi, nanti saya kasih formnya yang di by WA, Kang Andi ya, daftar dulu buat mitra, daftar nama biasa ya, sama seperti kali kita daftar base juga, daftar nama, daftar lalu DP. Bismillah, mau JHBSI boleh ya, mau langsung ke Lapanaya 5 juta dapat koper juga boleh. Lalu persiapan buat paspor. Kalau sudah DP 5 juta itu langsung nanti kita kasih rekomendasi buat paspor. Buat paspor dari sekarang, paspor ini buat sekarang Kak Andi, Bapak Ibu 10 tahun. Buat paspor ini sekarang 10 tahun. Ya kalau dulu Itu 5 tahun enak kan ya. sekarang mah. Sekarang 10 tahun lama ya. Lama Mas Algi, betul, enak. Jadi buat dari sekarang aja, walaupun berangkatnya nanti akhir tahun misalkan atau berapa bulan atau bulan berapa nggak apa-apa. Karena apa? Setelah daftar, kita apalagi sudah DP, ada kopernya, ya ada paspornya, bahkan paspornya. Jadi itu ruh itu beda, bergejolak itu. Itu beda gitu. Jadi boleh buat paspor dulu dari sekarang. Gak apa-apa, itu aja sebetulnya mah. Yang minimalnya mah daftar, DP, jihad harta, itu aja sebetulnya mah. Cuman kalau memang mau buat paspor dari sekarang juga boleh gitu kan. Itu lebih bagus lagi. Karena paspor lebih lama kok 10 tahun. Gitu kan. Berlakunya dulu mah sebelumnya 5 tahun. Sekarang juga masih ada. Boleh 5 tahun, boleh 10 tahun pilihannya. Makanya enaknya yang 10 tahun sekalian. Jadi panjang. Paspor itu sekali. Bisa 10 tahun untuk umroh berkali-kali. Ke luar negeri, kemana-mana gitu. Bisa dipakai gitu. Gitu Kang Andi. Ya persiapannya langsung daftar aja. Bismillah, siapkan. Nanti ke Mas Algi. Nanti ada grupnya. Nanti disiapkan. Nanti mau bulan apa. Biar nanti misalkan Sahara 2 bus Ustaz Ajis, wah dahsyat. Kita mau muhasabah nanti di Padang Arafah, wah dahsyat, doa bersamanya nikmat nih. 3 bus, 4 bus Sahara, wah dahsyat, luar biasa ya, keren, keren, Bismillah. Bismillah. Karena Tar. tim lain juga sama nih. Tim Jambi udah pada pesan. Tim Jambi, Bude Smiarti pesan 1 bus buat Oktober ya. Gitu Masya Allah. Tim Makassar, Agus Zulfikar 1 bus buat Makassar juga. Ini sama tim-timnya di bawah. Bunda Aka Agnes nanti Maulid Agustus pesan lagi 1 bus. Hmm. Jadi gitu Masya Allah. Per grup-grupnya enak banget. Sama grup. Jadi setiap grup bawa orang tua, bawa pasangan, bawa anak gitu Mas. Bismillah. Tapi nggak menutup kemungkinan buat anak muda juga nih Tad. Karena kan, saya man masih Betul. 20 tahun belum juga nikah ngapain umroh gitu. Anak Ya. muda apa pentingnya buat umroh dari muda Tad? Oh saya mah nanti Nah. aja buat nikah dulu gitu. Kebanyakan anak muda kan kayak gitu. Masih muda ini masih lama hidup. Ya, jadi kalau berbicara mumpung masih muda, ya, karena tadi kata Nabi, orang berhaji berumroh, inda'auhu ajabahum, doanya diijabah. Mumpung masih muda, belum nikah pun, minta sama Allah jodoh di sana. Ya, maksudnya jodoh di sana tuh bukan orang sana, orang Arab. Ya boleh juga kalau dapat orang sana juga nggak apa-apa. Minta ya Allah dekatkanlah jodohku. Itu nggak sedikit Mas yang pulang umroh, yang jomblo gitu, pulang-pulang ketemu jodoh, nikah akhirnya. Jadi masih muda bagus karena fisik gitu ya, dan punya banyak harapan cita-cita sampaikan sama Allah. Gitu. Mumpung masih Betul. muda, jangan nunggu tua. Nanti kan fisik umroh haji itu. Betul, betul, Gitu, betul, Bismillah. teman-teman. Bismillah ya. Menyampaikan harapan. Nah, insya Allah, Ustadz terakhir nih ya. Siap. Ustadz biasanya ada training Zoom umroh tuh hari apa, Tad? Biasanya Rutinnya, kita biasa ada Jumat malam Mas biasanya Jumat malam ya. untuk tentang umroh biasanya Jumat malam. Nanti nggak apa-apa kalau memang Mas khusus untuk timnya Mas Algi misalkan mau hari apa, ayo Bismillah insya Allah saya siap support. Bismillah ya. Saya siap bantu nanti. Karena kan kita tuh yang namanya ibadah semangatnya suka naik turun, Tad. Iya Jadi betul. saya pengen menjaga konsistensi sama teman-teman ini minimal seminggu sekali nanti kita ada ya training umroh lah ya. Ya Iya ada tapi seminar umroh khusus bisa buat hadir teman-teman yang menghadirkan. udah DP Iya. ya, udah DP minimal Betul. 100.000 atau 1 juta atau bahkan 5 juta. Jadi di belakang tuh dipajang nanti kopernya. Bismillah Betul pokoknya. siap. Bismillah Mas.
Dan Jadi saya tak udah kenakan wajibin kau. para peraih ambasador itu kita dari kemarin kan ya kita jihad nyari motor mobil rumah doang kata saya tuh uangnya pada habis pada kemana uangnya. Nah sekarang Iya, benar-benar kita jihad harta biar ketemu Rasulullah di sana, biar kita meetingnya amin. di Baitullah kata saya tuh di rooftop. Wah, insya Allah Masya Allah. diwajibin sama para peraih ambasador nih. Nanti minta dibimbing sama Ustadz Ajis ya. Karena ya biar jalan juga doanya biar biar lurus gitu ya. Terarah kalau sama Ustadz Ajis langsung. Kadang kalau umroh di luar kan ya terlalu umum ya, terlalu umum banget gitu. Kadang kita nggak spesifik. Nanti ada doa-doa yang lupa. Kalau sama Ustadz Ajis kan, Insya Allah udah banyak ngebimbing mitra-mitra mulai dari tahun peraihan sampai yang luxury berkali-kali. Jadi tahu kebutuhan-kebutuhan kita tuh sebenarnya Ustadz Ajis tahu. Ini non peraihan pasti Ustadz Ajis tahu nih kebutuhannya. Ini udah luxury pasti Ustadz Ajis tahu kebutuhannya. Jadi makanya ya udah kita bareng-bareng aja umrohnya. Karena saya pernah umroh sendiri, pernah umroh bareng istri anak-anak doang, pernah umroh bareng orang tua, itu rasanya beda. Dan pernah umroh bareng Pak Haji Febrian, pernah umroh bareng Betul, mentor-mentor, itu rasanya beda. Makin banyak keluarga kita, oh makin berkesan dibanding betul. sendiri. Apalagi sama mitra-mitra, itu kesannya benar-benar nggak akan terlupakan. Dan Ustadz Aziz insya Allah siap ngebimbing ya di 2026. Gitu teman-teman semua. Ustadz mungkin malam ini kita nggak terlalu panjang dulu ya. Biar nggak bosen ya teman-teman semua. Kita nanti ada training berkala sama Ustadz Aziz ya. Insya Allah setiap minggunya nanti minimal kita ada umroh. Nah teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti ditahan dulu. Insya Allah di minggu depan kita buka tanya jawab lagi. Tapi saya akan mulai buka grup umroh ya. Nanti saya akan jadi perpanjangan lidah antara teman-teman dan Ustadz Aziz. Teman-teman yang siap mulai DP, nanti kita akan masukkan. Atau teman-teman yang udah punya rekening BSI, nanti tinggal difotoin aja ke saya atau ke mentornya, nanti kita masukkan ke grup khusus. Wah. Jadi Ustadz siap ngebimbing tadi ya? Siap ngebimbing kita mitra-mitra Sahara untuk umroh 2026 ya. Dan kalau emang teman-teman yang siap, nanti saya dan para mentor akan terus ngebimbing teman-teman semua. Nah, Ustadz Adiznya kepental kayaknya nih, keluar ya. Nah, gitu teman-teman semua. Bismillah ya. Coba sekali lagi nih terakhir dari tadi kan Ustadz Aziz udah ngasih kayaknya sinyal nih hilang nih Ustadz Aziz. Mana Ustadz Aziznya nih? Ya sekali lagi nih teman-teman semua. Tadi dari awal sampai akhir yang siap masuk grup umroh Sahara siapa? Nanti uangnya kan yang pentingnya niatnya kuat nih. Kita DP. Uangnya nanti Allah izinin dari reward atau Allah izinin tahu-tahu teman-teman dapat rezeki dari mana, yang paling penting umrohnya bareng Sahara dulu. Ya, yang paling penting umrohnya bareng Sahara dulu. Kenapa umrohnya bareng Sahara dulu? Nanti kita di sana ya bersama minimal 200 orang dipimpin sama Ustadz Aziz doanya. Ustadz Aziz kan tahu nih kebutuhan teman-teman semua. Gimana nanti kalau Ustadz Aziz ngomong ya Allah semoga semua mitra-mitra Sahara yang hadir dapat potensi reward priority sampai 100 miliar. Terus kita aminkan bareng-bareng. Lah, gimana kalau ijabah semua itu? Ketika teman-teman dapat 100 miliar, bisa sholat nanti di Indonesia, tapi bisa bangun masjid buat orang-orang sholat. Ketika teman-teman punya 100 miliar, teman-teman bisa ngafal Quran, anak-anak bisa ngafal Quran, tapi bisa juga bangun rumah ya, rumah Quran. Bisa juga bangun rumah tahfidz supaya orang-orang bisa ngafal Quran di rumah tahfidz teman-teman. Teman-teman nanti bisa umroh lagi bulan depannya, tapi bisa mengumrohkan keluarga teman-teman. Nah itulah keberkahan kita. Ya dunia akhirat. Jadi saya dan Anda semua, kita jihadnya cuma bukan jihad harta doang. Ya, tapi kita jihad untuk akhirat. Di mana semakin kita lapang rizkinya, pahala yang kita persiapkan untuk di akhirat nanti semakin banyak insya Allah. Siap nggak? Komitmen bareng saya nih. Saya kemarin ada malesnya ngebimbing tuh teman semua. Saya udah punya rumah, udah punya mobil. Sebulan saya dapat 50 juta aja. Sebenarnya udah ada alhamdulillah. Kemarin saya ada rasa malesnya nih. Ya udahlah bimbingan seadanya. Sekarang saya kok makin semangat lagi gitu setelah para ambasador siap. Saya makin semangat lagi ngebimbing teman-teman karena sekedar motor mobil dan rumah banyak mitra-mitra juga yang udah dapat. Sekarang saya itu punya cita-cita. Kemarin saya sering ngelihat mitra yang dapat motor, mitra yang dapat mobil, mitra yang dapat rumah. Saya sering lihat para wajahnya gitu.
Tapi saya tuh punya cita-cita sekarang. Saya ngelihat baik itu mitra peraihan, non peraihan, umroh bareng saya dan doa di sana nangis-nangis dan bareng sama saya. Dan itu adalah cita-cita saya di tahun ini. Ya, bukan lagi ngelihat mitra dapat reward, itu mah biasa karena udah terlalu banyak yang dapat. Tapi bisa bareng sama mitra, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Siapa yang siap? Itulah cita. Makanya saya semangat lagi, totalitas lagi, lampaui batas lagi. Saya akan paksa diri saya dan mitra-mitra Sahara yang muda ataupun yang udah nikah ataupun yang emang udah lanjut usia, ayo gitu. Ayo kita sebelum kita meninggal nih kita punya kesan. Saya pernah umroh bareng mitra saya pernah umroh bareng mentor saya dan bareng istri saya, anak saya. Saya pernah doa bareng-bareng yang tadinya cuma nyari rizki di dunia, tapi buat di akhirat juga nih umrohnya. Wah, itu cita-cita saya teman-teman semua. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Walaupun saya baru ngomong di Zoom sama di training kemarin nih. Mudah-mudahan Allah pelancar ya. Sekedar luxury Pajero mah itu mah bonusnya. Ya, inti saya sekarang bergerak itu saya pengen umroh bareng teman-teman. Ya, inti saya ada di Sahara sekarang. Saya pengen kita semua meetingnya di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Saya pengen sholat berjamaah bareng teman-teman semua di sana. Ya, sebelum saya akhiri, saya kasih kisi-kisinya sedikit buat teman-teman yang masih hadir. Ya, buat teman-teman yang masih hadir. Ada sedikit rekaman sedikit nih ya. Ketika nanti teman-teman berangkat nih dari Soekarno-Hatta. Ini kelihatan videonya Kang Hilmi? Ada kelihatan gambarnya nggak? Aman Pak, foldernya aman. Gambarnya kelihatan nggak nih? Screen share-nya. Dibuka dulu aja Pak. Bentar. Kalau dibuka ini belum kelihatan ya? Iya belum. Nih, saya liatin dulu ya. Ini kisi-kisi nih, penutupan nih ya. Nih, nanti ketika datang ke Masjidil Nabawi, biasanya Ustaz Ajis akan ngajak sholat. Biasanya datangnya nyampainya malam. Ini kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya. Bisa sama, bisa enggak. Tapi sepengalaman saya 2 kali umroh sama Ustaz Ajis sama nih ya. Habis datang ke Masjidil Nabawi, biasanya malam. Simpen koper. Sebenarnya videonya adalah lebih lengkap sih. Cuma ini intinya aja nih. Nanti simpen koper, teman-teman ke Masjid Nabawi dulu. Kita akan ke Masjid Nabawi dulu sebelum ke Mekah ya. Nanti kita sholat sunnah. Nah, udah beres sholat sunnah, minum air zam-zam ya, teman-teman akan dibawa ke pintu gate 1. Inilah Rasulullah nih yang ngedoain kita. Isi Pak, belum keputar itu kayaknya Apa tuh? videonya. Kenapa belum dipencet emang? Iya belum keputar. Belum dipencet. Nih, nanti ada di pintu gate 1. Buat kemana Kang? Kita akan ketemu Rasulullah. Lihat. Kita langsung ke makam Nabi SAW. Dengar nggak suaranya Mi? Kalau Rodo kan Aman. tutup. Mudah-mudahan dibuka mudah-mudahan. Kita langsung ke makam Nabi SAW. Masya Allah, bahagia sekali. Mudah-mudahan dibuka ya. Nanti katanya barusan dibuka. Kita lurus terus. Nanti ada makam Nabi SAW. Makam Abu Bakar itu Sayyidina Umar. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berziarah ke makamku, maka wajib aku berikan pertolongan dari kiamat. Masya Allah. Kita semua orang bisa berziarah ke makam Nabi SAW. Kita baru datang, walaupun masih lama masih capek, karena kita cinta kepada Nabi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, kita harus langsung berziarah ke makam Nabi SAW. Baik, bismillah. Dapat mutar sini ya Pak ya. Bismillah. Nah, nanti teman-teman ya akan diajak langsung ngelihat makam Nabi. Ya, makam Rasulullah. Wah, ini nggak semua orang bisa. Tapi insya Allah ya sama Ustaz Ajis nanti akan dibantu. Nih ya, saya pun sampai bisa masuk pintu gate 1-nya. Ya, saya pun sampai bisa masuk pintu gate 1 bareng semua jamaah Lapanaya. Alhamdulillahnya ya di pertama kali nyampe udah langsung ke Rasul. Nah, ini perjalanan nanti makam Rasulullah nih. Insya Allah kita menuju makam Rasulullah ba'da subuh. Masya Allah. Luxury. Insya Allah. Kita lagi nyampe Rodo.
Kalau mudah-mudahan kita kebagian Raudah jam 11 lancar, amin. Insya Allah ya. Nanti saya lihat video-video di training berikutnya. Nanti saya siap-siapin dulu. Yang jelas saya sampai sekarang ada di Sahara untuk ini ya teman-teman semua. Jadi besok teman-teman semua yang mau masuk grup Sahara Umroh ya, nanti WhatsApp saya dan WhatsApp para mentornya. Insya Allah trainingnya akan berkelanjutan. Ada training Zoom, ada training offline-nya. Training offline-nya kapan Kang? Habis Lebaran insya Allah kita ada training offline lagi. Buat teman-teman yang udah punya DP 5 juta, nanti saya pandu untuk pembelian, pendaftaran dan juga pengambilan kopernya. Buat teman-teman yang mau datang langsung ke Lavanaya, Lavanaya di mana? Ada di pinggir Masjid Alim Tias. Nanti bisa daftar langsung di sana atau secara online juga. Ya, insya Allah Bismillah ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Sekali lagi, pokoknya saya yakin sih ya. Saya akan ngelihat teman-teman semua nanti di sana. Waduh, seneng banget saya kalau ngelihat mitra-mitra Sahara ada di sana. Turun dari pesawat aja sudah bisa ngebayangin dari sekarang. Saya udah bisa ngebayangin siapa orang-orang tahu-tahu turun dari pesawat bareng sama saya, sholat di Masjid Nabawi nanti, minum air jam-jam sambil berdiri, kita doa, udah itu nanti kita bareng-bareng ketemu Rasulullah. Lalu paginya nanti sholat di Raudhah, di taman-taman surga. Taman surga di antara mimbar dan makam Rasulullah itu ada taman surga. Nanti dibimbing sama Ustaz Aziz. Kita sholat di Raudhah di taman surga, sholat 2 rakaat, minta di taman surga itu, ya Allah, ini baru tamannya aja. Nanti minta sama Allah ada di surganya. Wah, Insya Allah. Jangankan cuma 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar minta nggak dilarang. Mau 1 triliun minta nggak dilarang di sana. Apalagi mintanya bareng sama keluarga tercinta, bareng sama mitra-mitra, bareng sama mentor. Nanti mentor doain saya dong, mitra-mitra ayo doain saya dong, saya juga pengen dong 3 miliar sampai 100 miliar. Bismillah. Siap ya teman-teman semua? Kalau kemarin semangat teman-teman hanya semangat motor 20 juta, sekarang semangat mitra-mitra Sahara adalah New Brilliant Umroh bareng komunitas Sahara. Nah, saya mau utangnya 1 miliar, dengan 20 juta nggak akan lunas. Dengan kita totalitas di PTBS, totalitas di Berlian bersama komunitas Sahara, dapat New Brilliant gimana pun caranya, umroh dulu. Umroh dulu. Nanti kalau Allah izinkan dapat 100 miliarnya, semua hutang kita beres. Semua permasalahan kita beres. Kita bangun masjid, bangun yayasan, udah insya Allah. Insya Allah Allah panggil pun selanjutnya, udah tenang hidup kita. Bismillah ya teman-teman semua. Dan keajaiban itu terakhir ya, keajaiban itu adanya di mana? Akhirnya ya saya bilang di sini, keajaiban itu ketika kita berdoa di Baitullah. Makanya di sini saya bikin judul kemarin trainingnya, From Luck to Miracle. Keajaiban itu sesuatu yang melebihi logika. Ini saya kasih tahu teman-teman, keajaiban itu melebihi logika, nggak bisa diukur dengan yang namanya logika. Keajaiban itu sulit dijelaskan. Keajaiban itu benar-benar ajaib dan mengharukan. Keajaiban itu pasti ada campur tangan Allah yang benar-benar kelihatan mutlak. Ini mah bukan karena saya, tapi tahu-tahu ajaib bisa terjadi. Dan adanya di mana? Adanya insya Allah nanti di Baitullah. Jadi teman-teman sekarang kejar sungguh-sungguh pencapaian new ambasadornya, ataupun kumpulin nabung sungguh-sungguh untuk bisa umroh bareng keluarga dulu. Ini gambarnya kelihatan kali ini? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya nanti di sana kita minta keajaibannya. Keajaibannya minta sama Allah supaya setiap hajat kita terkabul. Ya, minta miracle-nya Allah supaya setiap hajat kita, hutang, mobil, rumah itu kecil, kita minta bangun masjid, kita minta anak-anak soleh-soleha, penghafal Quran, minta bisa menghidupi keluarga dengan layak, bisa minta menghidupi anak-anak yatim, minta semuanya nanti. Karena di poin nomor 2 nih janji Allah di hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi dan Ahmad, ya, orang yang umroh itu mustahil dimiskinkan, mustahil fakir. Ya, udah pasti kaya. Soal umrohnya mabrur teman-teman semua. Nggak cuma ngonten tapi mabrur. Bismillah.
Ya, adanya di mana? Nanti di Baitullah dan Masjid Nabawi. Terakhir, teman-teman semua, katakan semuanya di kolom chat, saya siap umroh bersama komunitas Sahara di tahun 2026. Insya Allah bulannya belum saya tepati nih. Nanti saya mau ngobrol dulu sama Ustadz Aziz. Teman-teman siapnya di bulan apa? Ketik dulu di kolom komentar, saya siap umroh komunitas Sahara di tahun 2026. Ketik dulu semuanya di kolom komentar. Ini gambar AI-nya udah keluar nih. Gambarnya dulu. Ya, saya siap umroh bersama komunitas Sahara di tahun 2026. Tambahin lagi boleh. Saya siap umroh bareng keluarga bersama komunitas Sahara di tahun 2026. Boleh tambahin lagi, saya siap umroh sama istri, sama suami, sama anak-anak, sama orang tua saya bersama komunitas Sahara di tahun 2026. Saya siap sholat berjamaah depan Ka'bah bersama orang tua saya di tahun 2026 bareng komunitas Sahara. Ya, Insya Allah nanti grup barunya besok akan saya buat. Jadi kita jihad bukan cuma untuk lunas hutang untuk motor, mobil dan rumah. Kita jihad harta buat ketemu semua mitra-mitra Sahara di Baitullah dan Masjid Nabawi. Paling itu aja dari saya, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu di Zoom training berikutnya, sampai ketemu di training selanjutnya, sampai ketemu nanti di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.